Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan daripada umat kepunyaan Tuhan. Engkau tidak saja memanggil kami dan menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga menggunakan kami, orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kesombongan, bahkan kebanggaan-kebanggaan diri yang dimana kami ingin tonjolkan, tetapi Tuhan berkuasa sedemikian sehingga Engkau adalah Allah yang kemudian memurnikan segala motivasi hati kami dan memakai kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu dan kiranya Engkau menyertai kami lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan maupun pembelajaran akan tokoh yang baru pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan daripada tokoh kita yang baru, yaitu Helen Roseveare. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh baru yang kita pelajari hari ini adalah Helen Roseveare. Ini adalah seorang tokoh dari Inggris juga yang merupakan misionaris, dan dia adalah seorang misionaris yang nanti melayani di Kongo, Belgia. Yang kemudian kita kenal itu misalnya Zaire ya. Hari ini kita juga tahu namanya sudah diganti dengan DRC ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Helen Roseveare, siapakah dia? Dan bagaimana dia itu kemudian menunjukkan kesetiaannya di tengah-tengah kehilangan. Yang dimaksudkan dengan kehilangan itu apa? Yang dimaksudkan dengan kehilangan adalah apa yang dikatakan di dalam Filipi. Sesuatu yang merupakan keuntungan, sesuatu yang merupakan kebanggaan, kehormatan bagi Helen Roseveare di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu kemudian ditanggalkan. Dan digantikan dengan pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan yang menjadi fokus kehidupan daripada Helen Roseveare. Mari kita lihat bagaimana Helen itu kemudian mengalami setiap bagian-bagian kehidupannya. Pertama kita lihat bagaimana kehidupan secara singkat, latar belakang hidup daripada Helen. Helen lahir pada tanggal 21 September 1925 di Inggris ya, di Inggris. Dan dia dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Jadi ini adalah seorang yang juga di dalam kelas menengah ke atas dan juga memiliki perhatian yang khusus terhadap bangsa Afrika. Jadi Helen itu ayahnya itu adalah Sir Martin Roseveare, itu adalah seorang yang melayani dan kemudian berkecimpung di dalam tugas-tugas sosial di Afrika ya. Kira-kira pada usia 59 tahun itu ayahnya itu pindah ke Malawi ya di Afrika Selatan, dan kemudian di sana dia mengatur sistem pendidikan dan dia tinggal di sana sampai dengan kematiannya pada usia 86 tahun. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi orang lain, dan itu terlihat daripada kehidupan ayahnya. Dan saudara laki-lakinya Robert Roseveare adalah juga seorang yang melayani di dalam bidang sosial, khususnya di dalam Afrika Selatan ya. Dia melayani, mengajar di sana lebih dari 1 dekade ya, di berbagai tempat di Afrika Selatan. Ini adalah Robert Roseveare. Jadi kalau kita memperhatikan keluarga daripada Helen Roseveare adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi juga mengasihi sesamanya. Sang ibu saya tidak sebutkan karena memang pengaruh sang ibu tidak begitu terlihat, sehingga saya mengajak kita untuk melihat kepada ayah dan saudara daripada Helen Roseveare. Tetapi ini tidak berarti bahwa sang ibu tidak memiliki peranan, karena ayah dan ibunya itu memberikan warisan rohani di dalam iman kepada anak perempuannya Helen Roseveare. Nah, Helen ini memiliki pendidikan yaitu sebagai seorang dokter di Universitas Cambridge ya, Inggris, dan kita tahu bahwa orang tuanya, ayahnya juga adalah seorang pengajar di Inggris ya.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah dia lulus daripada Cambridge, itu dia menjadi misionaris di Kongo, Belgia, ya. Kira-kira 20 tahun dia ada di sana, melayani di sana sebagai seorang misionaris, dan kemudian dia juga menjadi seorang penulis dan pembicara yang sangat terkenal, sangat berpengaruh. Dia meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016 pada usia 91 tahun, ya. 91 tahun. Jadi bagaimana kinerja dia melayani Tuhan itu sangat panjang, 20 tahun, dan begitu banyaknya hal yang dia kerjakan untuk kemudian berkontribusi kepada kehidupan orang-orang yang ada di Afrika. Ini adalah salah satu kalimat daripada Helen Roseveare yang menunjukkan bagaimana dia memiliki komitmen kepada Allah di dalam tugas pelayanan dia. Di dalam kalimat kutipan ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menggunakan seseorang dengan besar sampai dia itu melukainya dengan dalam. Kalimat ini bukan kalimat yang sekedar keluar dari mulut Helen, tetapi benar-benar Helen alami. Allah itu tidak pernah menggunakan seseorang dengan besar sampai dia melukainya dengan dalam. Saudara, kalimat melukainya dengan dalam ini adalah berbicara mengenai penderitaan, berbicara mengenai keterhilangan, ya, yang dialami oleh Helen. Hak istimewa yang dia tawarkan kepada Anda lebih besar daripada harga yang harus Anda bayar. Hak istimewa lebih besar daripada harga yang dibayar. Ini adalah kalimat yang sangat terkenal daripada Helen untuk menunjukkan bahwa keterhilangan yang dimiliki oleh Helen, yang dialami oleh Helen dalam kehidupannya tidak sebanding dengan hak istimewa yang Allah berikan kepada dia sebagai misionaris, pemberita Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di Afrika. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai melihat beberapa poin penting terkait dengan pekerjaan misi yang Allah berikan di dalam kehidupan daripada Helen, dan bagaimana Allah membentuk kehidupan Helen dengan segala macam keterhilangan yang dia alami, tetapi kemudian dia setia kepada Tuhan dan menempatkan Kristus sebagai Allah yang menjadi poros utama di dalam kehidupan dia. Mari kita mulai melihat poin yang pertama, yaitu pencarian akan kehormatan diri. Pencarian akan kehormatan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang yang berkecukupan, sebagai keluarga kelas menengah ke atas, dan dibesarkan di dalam sebuah gereja Anglikan di dalam kelas menengah ke atas, maka Helen itu dibesarkan di dalam keadaan yang sangat-sangat baik, di mana dia hidup di dalam komunitas gerejawi yang baik. Dia biasa mengikuti rutinitas keagamaan, segala kegiatan keagamaan. Tetapi sayangnya saudara, sayangnya dia memiliki suatu hasrat yang sebenarnya hasrat itu adalah hasrat berdosa yang nanti kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan daripada Helen sampai dengan dia masuk ke dalam tugas pelayanan dia sebagai seorang misionaris. Hasrat apa itu? Ingin menjadi unggul daripada yang lain. Ingin menjadi unggul daripada yang lain. Ini adalah kebiasaan manusia berdosa. Dimanapun manusia berdosa itu dilahirkan, baik kecil, baik besar, baik tua, baik muda, selalu ingin unggul daripada orang yang lain. Dan ini adalah sesuatu habit, kebiasaan yang ternyata ada di dalam keluarga daripada Helen. Dan Helen dilahirkan dengan keadaan demikian. Walaupun dia dibesarkan dalam gereja Anglikan yang sekali lagi kelas menengah ke atas dengan rutinitas keagamaan yang sangat baik, mereka hadir di gereja, mereka mengikuti segala kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi sekali lagi kedudukan gereja itu tidak mendapatkan prioritas di dalam keluarga. Ya, sekali lagi saudara perhatikan, sekalipun mereka adalah seorang Kristen yang rajin beribadah, yang mengikuti rutinitas keagamaan, ternyata tempat gereja di dalam keluarga itu digantikan atau tertutupi oleh bayangan prestasi keilmuan, ya, prestasi keilmuan khususnya dalam bidang matematika. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya sebutkan ayahnya dan juga kakak laki-lakinya? Khususnya ayahnya itu juga orang yang sangat cerdas, ya, di dalam bidang matematika khususnya, dan keluarga ini memiliki kemampuan skill di bidang ini, saudara. Sehingga mereka mengukur keberhasilan, keunggulan itu dengan apa? Kemampuan matematikanya. Ya, dan kita tahu bahwa kalau sampai sekarang di dalam bidang eksak, ya, di dalam bidang eksak itu seringkali mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan bidang sosial atau bidang bahasa, ya. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang sebenarnya merupakan pride, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan yang demikian, sekalipun Helen itu adalah seorang yang dibentuk di dalam keluarga yang mengikuti keagamaan dengan baik, tetapi ada suatu perasaan kehampaan dalam diri dia. Dia mencari-cari Tuhan. Hadir di dalam gereja, mengikuti segala kegiatan rohani dari kecil, dari lahir di dalam gereja pun, ya, artinya dia sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya hidup dia adalah hidup yang hampa.
Hidup dia tidak memiliki Kristus di dalamnya. Hidup dia adalah jauh dari Tuhan. Jadi ini menjadi peringatan kepada engkau dan saya juga sebagai orang tua. Kalau engkau dan saya adalah seorang Kristen yang sejati, jangan gantikan Kristus dengan yang lain. Jangan gantikan Kristus dengan yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa berarti kita mengutamakan Kristus lantas kita tidak mengutamakan pendidikan di sekolah, ya, prestasi akademik di sekolah. Bagi saya, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dia harus berprestasi. Kenapa dia harus berprestasi? Karena Kristus memampukan dia untuk mengerjakan segala sesuatu secara terbaik. Ya, terbaik itu berarti berprestasi, tetapi berprestasi tidak diukur dengan nilai. Tidak diukur dengan nilai, harus dapat nilai A baru itu berprestasi. Tidak demikian, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ukuran kita mengukur diri kita bukan dengan kehebatan dan prestasi keilmuan kita. Tetapi prestasi kita adalah prestasi yang dikatakan demikian. Di mana engkau dan saya menempatkan Kristus menjadi fokus dari seluruh hidup kita. Dan oleh kuasa Kristus kita menempatkan talenta kita, kemampuan kita, dan juga seluruh prestasi akademik kita di bawah penghormatan kepada Kristus. Itu baru benar. Itu baru benar. Tetapi sayangnya keluarga ini sekali lagi menggantikan posisi tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena itu seorang anak yang demikian adalah seorang anak yang selalu berada di dalam kehampaan. Kenapa? Karena ada gap. Ada gap antara fokus kepada Kristus. Kristus sebagai pusat kehidupan. Tetapi di rumah yang diajarkan adalah prestasi akademik. Gap. Bagaimana menghubungkan prestasi akademik dengan Kristus sebagai yang utama, sebagai yang pusat, sebagai yang tujuan daripada segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam aspek ini kita sebagai orang percaya harus menghubungkan kedua hal ini dengan tepat. Kristus dan prestasi itu bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi Kristus menyebabkan saudara dan saya meletakkan seluruh prestasi di bawah kemuliaan Kristus. Nah, sejak kecil Helen ini saudara sampai dengan dia dewasa selalu punya hasrat ini, ya. Ingin dicintai dan ingin kemudian menjadi orang yang diinginkan atau dikagumi. Yang tadi saya katakan bahwa unggul daripada yang lain. Dia ingin menjadi seorang yang cukup baik. Seorang yang cukup baik itu diterjemahkan sebagai bukan saja berprestasi, tetapi menjadi orang nomor satu. Menjadi orang nomor satu. Wah, saudara, kalau anak kita punya cara berpikir seperti ini, dia frustrasi. Bakalan frustrasi, saudara. Karena waktu dia menghidupi kehidupan ini tidak selamanya dia menjadi nomor satu. Ada waktunya di mana dia juga kalah. Ada waktunya dia di mana kemudian tidak menang. Ada waktunya di mana dia kemudian tidak menjadi juara satu. Mungkin kemudian dia menjadi seorang yang nilainya itu paling ambruk, paling buruk di dalam kelas. Tetapi inilah yang kemudian menguasai hati daripada Helen. Helen itu menjadikan diri dia itu sebagai seorang yang cukup baik. Yang menginginkan untuk dirinya itu bukan saja berprestasi, tetapi seorang yang menjadi nomor satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat daripada penulis Helen sendiri, dia mengatakan begini, menjadi cukup baik adalah sebuah dorongan untuk selalu unggul, ingin diperhatikan, ingin menjadi yang utama dalam kelompok dan perasaan ingin dikagumi. Itu adalah tulisan daripada Helen yang mengungkapkan siapa diri dia. Ketika dia bergumul dengan keadaan kehampaan itu dan kemudian dia tahu bahwa kehampaan itu hanya diisi dengan prestasi dan prestasi itu adalah nomor satu yang dia miliki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Helen hanya ingin dia itu dipuji oleh ayahnya dan kakaknya. Ya. Dia sangat-sangat ingin dipuji oleh ayahnya dan kakaknya. Ya. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti Helen menempatkan kekaguman dia, kehormatan dia bukan kepada Kristus tetapi kepada kekaguman keluarganya khususnya ayahnya dan juga kakak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Nah, mari kita lihat waktu dia bergumul di dalam keadaan ini saudara. Apakah dia adalah seorang anak yang kemudian di dalam keadaan itu berarti dia pede? Ya, apakah dia percaya diri dengan segala keunggulan yang dia miliki karena memang fakta menunjukkan bahwa dia jarang gagal di dalam seluruh studi dia. Dia kebanyakan berhasil di dalam studinya dia. Apakah itu berarti menunjukkan bahwa anak ini adalah anak yang memang teguh, anak yang memang berani, anak yang memang kondisinya itu sesuatu memiliki emosi yang sangat baik? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Waktu saudara dan saya membaca kehidupan daripada Helen, ternyata sejak dia kecil sampai dia dewasa, di tengah-tengah keberhasilan dia dan kebanggaan prestasi akademiknya, yang terjadi adalah dia diliputi oleh keraguan. Diliputi oleh keraguan, ada rasa insecure di sana, ada rasa ketidakamanan di sana, dan sekaligus ada rasa kebanggaan diri, pride di sana. Jadi anak yang selalu berada di dalam pikiran saya harus yang menjadi the best. Pada saat yang sama dia bukan secure. Dia insecure.
Kenapa dia insecure? Begitu dia ada sesuatu yang menggagalkan dia, maka dia menjadi orang yang begitu terpuruk dan frustrasi. Ini bahaya besar saudara di dalam kerohanian daripada anak-anak yang demikian. Itu sebabnya saudara, tidak jarang anak-anak yang memiliki pemikiran demikian itu bisa bunuh diri kalau tidak lulus ujian, ya, atau melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya ataupun orang lain karena kegagalan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata diam-diam di dalam hati daripada Helen terkandung keraguan, ketidakamanan, insecure, dan juga pride di dalamnya. Kebanggaan diri yang sangat-sangat besar jika dia berhasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalimat daripada Helen, di sini dia katakan pengakuan yang sangat jujur daripada Helen. Entah kenapa di tengah keadaan yang demikian, aku jadi sadar akan Tuhan. Aku butuh seseorang yang begitu besar. Dia bisa lebih besar dariku. Dan pada saat itu Tuhan masuk. Artinya Tuhan berkarya di dalam kehidupan dia. Itu adalah awal di mana Helen itu sadar dari pencarian akan Allah di dalam kehidupan dia. Dan Tuhan tahu, Tuhan menerima, dan bahkan Tuhan itu mencondongkan dirinya ke arah Helen, ke arahku untuk menarikku dengan teguh lebih dekat kepadanya. Ini adalah kalimat daripada Helen. Jadi di tengah-tengah keadaan yang demikian ada suatu pride, kebanggaan ya, keberhasilan secara akademik, tetapi juga ada insekuritas di sana, ada keraguan di sana. Di dalam keadaan yang demikian Allah hadir di sana. Ada kebutuhan, ada kesadaran akan Allah di dalam diri daripada Helen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya melihat akan pribadi daripada Helen, bukankah hal-hal yang demikian juga bisa saja menjadi pergumulan daripada anak-anak kita, pergumulan daripada anak remaja kita, orang-orang yang berada di dalam konsep pikir demikian, tetapi saat yang sama berada dalam insekuritas, ada di dalam keadaan keraguan, dan di sana menjadi ladang yang tepat untuk apa? Pencarian akan Tuhan. Pencarian akan Tuhan. Tuhan yang memuaskan jiwa dia. Ini yang kemudian dicari oleh Helen, yang tidak pernah didapatkan oleh kekuatan Helen sendiri, tetapi oleh anugerah Allah semata Tuhan akan berikan kepada Helen. Mari kita lihat bagaimana panggilan Allah kepada Helen. Ini adalah awal ya, yang saya jelaskan bagaimana dia mulai menyadari di dalam dirinya kebutuhan dia akan Tuhan, dan dia mulai mencari tentang Tuhan, mencari Tuhan itu. Maka hal yang kedua yang kita lihat di dalam pencarian akan kehormatan diri ini, dan Allah itu memanggil Helen dan kemudian memberikan kepada dia pengenalan yang sejati dan memberikan kepada dia panggilan untuk Helen melayani Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana Allah memanggil Helen, memperkenalkan diri dia dan membawa Helen untuk melayani Allah. Yang pertama itu melalui gereja. Pada usia 8 tahun Helen itu biasa untuk mengikuti sekolah minggu. Dan ketika sekolah minggu itu dia datang pada satu waktu, seorang guru itu mengajar dia tentang India. Ya. Tentang kota India, negara India beserta dengan segala penduduknya yang membutuhkan Injil Kristus. Lalu setelah dia dengar tentang ajaran misi ini, mereka itu membuat aktivitas di sekolah minggu, gunting, gambar anak-anak ya, anak-anak India mereka gunting, lalu kemudian mereka tempelkan di buku misionaris. Buku misionaris mereka tempelkan satu-satu. Pada waktu mereka menempel, setiap anak India yang ada gambarnya dan kemudian mereka taruh di buku misionaris, apa yang dikatakan oleh Helen di dalam hatinya? Itu adalah tekad pertama yang Allah berikan di dalam diri daripada Helen. Dia bilang, when I grow up, I will go to tell other boys and girls about the Lord Jesus. Ini adalah kalimat seorang anak umur 8 tahun. Bahwa dia satu waktu nanti ketika dia dewasa nanti, dia akan pergi untuk berkata kepada anak laki-laki dan anak perempuan mengenai Tuhan Yesus. Dan ini adalah tekad yang tidak pernah gugur karena Allah yang menaruhnya di dalam diri daripada Helen. Saudara perhatikan, dia tahu ini dari mana? Dari guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberitaan Injil Kristus dan juga di dalam pengajaran akan penginjilan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika menjelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan ladang misi. Misalnya India membutuhkan Injil Kristus. Misalnya para misionaris yang pergi ke India. Ketika saudara menjelaskan ini, saudara harus ingat anak yang sedang mendengarkan, dia sedang mendapatkan taburan benih misi.
Jika saudara salah menjelaskan dan jika saudara tidak menempatkan misi sebagaimana yang Allah berikan di dalam kehidupan gerejamu, maka tidak akan pernah ada penginjil yang lahir daripada gerejamu. Dan ketika penginjil tidak ada dari gerejamu, apa yang terjadi? Gereja itu makin hari makin mati. Ini adalah kalimat daripada pendeta Stephen Tong. Tidak ada penginjilan berarti gereja itu tidak bertumbuh. Dan kalau gereja itu tidak bertumbuh, maka gereja itu pasti mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka guru sekolah minggu memiliki peranan yang penting menanamkan Injil Kristus sekaligus menunjukkan contoh di ladang pelayanan mengenai para misionaris yang pergi dan memberitakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai seorang hamba Tuhan, selain daripada saya memberitakan Injil kepada anak saya juga menjelaskan tentang para misionaris yang pergi ke daerah-daerah, ke kota-kota, ke wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan kepada anak saya. Juga kepada anak-anak sekolah minggu yang kita didik. Untuk apa saudara? Supaya mereka itu dapat mengkonekkan, ya, membuat hubungan yang jelas antara apa yang difirmankan di dalam Alkitab dengan pengalaman hidup. Bahwa memang ada misi, memang betul-betul Allah kirim orang untuk pergi dan memberitakan Injil. Kalau itu tidak ada saudara, itu menjadi putus, ya. Antara kita beritakan Injil dan contoh hidup tidak ada. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini adalah peran sekali guru sekolah minggu di dalam pengajaran yang benar tentang Injil Kristus dan bagaimana para penginjil memberitakan Injil Kristus untuk menghadirkan orang-orang yang nanti kelak dipakai Tuhan sebagai penginjil-penginjil yang diutus Tuhan pergi ke ladang-ladang misi. Seperti Helen yang mendapatkan pengajaran daripada guru sekolah minggunya dan itu sangat-sangat membekas di dalam hati dia dan mempengaruhi hidup dia seumur hidup dia. Seumur hidup dia. Yang kedua, panggilan Allah. Mengenal dan melayani Allah melalui pergumulan pribadi. Haus akan Allah, haus akan Allah. Kalau tadi dengar tentang misi ke India pada umur 8 tahun. Lalu ambil keputusan menjadi misionaris suatu waktu. Nah, ketika dia berusia remaja, Allah tidak berhenti memproses Helen. Allah terus memproses Helen karena memang Allah mau pakai Helen. Di dalam usia remaja, Allah menghadirkan kehausan yang dalam akan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sekali kalau Allah kita adalah Allah yang menggembalakan. Setiap orang yang dipilih dan diselamatkan oleh dia gembalakan. Bahkan sejak kecil, remaja, pemuda sampai dengan dewasa titik di mana nanti dia menggenapkan panggilannya. Dia gembalakan orang bersangkutan sampai menggenapkan janji Allah dan panggilan Allah dalam kehidupan dia. Nah, mari kita lihat bagaimana proses Allah membuat Helen itu kemudian masuk di dalam pelayanan lebih jauh kepada dia. Nah, dalam pertumbuhan Helen sebagai seorang anak remaja, dia semakin haus untuk kemudian mengenal Allah dan kehausan dia akan pengenalan kepada Allah itu diusahakan atau dipenuhi dengan cara yang berbeda dari ajaran Alkitab. Bagaimana dia memenuhi itu? Dia memenuhi itu dengan kekuatannya sendiri. Memenuhi itu dengan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi seorang perfeksionisme. Helen menjadi seorang perfeksionisme. Artinya, dia selalu ingin mencapai keselamatan, ingin mencapai pengenalan akan Allah, ingin mengenal Allah yang sejati dengan usaha dia. Dengan segala bentuk-bentuk kekudusan hidup yang diupayakan oleh Helen. Ya, termasuk Helen itu membimbing orang lain, membantu orang lain untuk hidup lebih baik, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dengan tulus. Tetapi sekali lagi ini adalah cara Helen untuk mendapatkan perfeksionisme yang menjadi landasan bagi dia untuk mengenal Allah. Bukan kepada anugerah Allah. Anugerah Allah bukan memulai di dalam kehidupan manusia yang perfect. Baru saudara itu diselamatkan. Baru saudara mendapatkan pengenalan akan Allah. Tidak. Allah menyelamatkan saudara. Allah memperkenalkan dirinya kepada saudara. Justru ketika saudara sedang dalam keadaan berdosa. Allah mencari dan memperkenalkan dirinya kepada kita ketika kita itu berdosa. Sehingga perfeksionisme adalah segala daya upaya manusia yang berlandaskan kepada kesombongan. Kepada kesombongan. Ya. Saudara, ini yang terjadi kepada Helen. Helen adalah seorang yang begitu amat sombong. Ya, dia bukan sombong saja secara akademik, tetapi secara rohani dia memang sombong. Karena di dalam seluruh pencarian dia akan Allah, dia selalu mencarinya di dalam kekuatan manusia. Kekuatan manusia. Berusaha taat. Saudara, saya tidak kemudian mengkontraskan antara anugerah dan ketaatan. Orang yang mengenal Allah di dalam anugerah oleh Roh Kudus, dia pasti dimampukan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Tetapi tidak boleh dibalik. Saya taat maka saya diselamatkan. Saya taat maka saya menjadi kenal Allah. Salah. Banyak orang menjadi orang yang taat kepada agamanya, taat kepada seluruh catatan-catatan Alkitab, tetapi faktanya dia tidak pernah kenal Allah.
Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perfeksionisme adalah dosa di hadapan Allah. Perfeksionisme adalah spirit yang merupakan anti anugerah. Ya, anti anugerah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh Helen. Tidak disadari oleh Helen. Sampai akhirnya Allah yang sendiri kemudian menyadarkan itu di dalam kehidupan daripada Helen. Ini saya kutip kalimat daripada Helen di dalam bahasa Inggris. Kalimat yang pertama itu berarti demikian. Helen itu berusaha mengejar kekuatan tak terlihat, yaitu Allah itu sendiri, yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Namun kebutuhan itu semakin besar dan nampaknya keputusasaan itu semakin terlihat dan tidak lagi ada harapan, ada kesia-siaan hidup di situ. Ya, di dalam kesendiriannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak tertahankan. Artinya saudara, Helen mau katakan bahwa di dalam pencarian dia akan Allah, pribadi yang memiliki kuasa yang tak terlihat itu, dengan upaya-upaya manusiawi dia secara perfeksionis itu saudara, dia mencoba mencarinya untuk mengisi segala kebutuhan daripada Helen. Tetapi faktanya semakin dia cari dengan kekuatannya sendiri, semakin dia haus. Semakin dia cari untuk menemukan Allah, semakin dia tidak menemukan Allah. Semakin dia cari untuk mendapatkan kepuasan diri, yang dia temukan adalah dia tidak pernah puas. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dia ingin untuk kekuatan yang tak terlihat itu memenuhi seluruh kebutuhannya, tetapi faktanya dia menemukan dirinya adalah seorang yang hopeless. Ya, hopeless saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah pengejaran yang sia-sia, pencarian yang sia-sia. Dan selama masa itu keterpurukan dia, ya, keputusasaan dia di dalam pencarian akan Allah, di masa-masa demikian Tuhan mendorong dia. Ini adalah kalimat yang selanjutnya. Tuhan mendorong Helen untuk melihat bahwa di dalam diri Helen tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada yang berharga. Bagaimana aku bisa menemukannya dan kehilangan diriku di dalam dirinya? Saudara, ini adalah kalimat yang penting sekali. Dia mengatakan bahwa there was nothing, absolutely nothing of worth. Artinya tidak ada sesuatu ada pada diri dia yang bisa diandalkan. Benar-benar tidak ada apapun, nothing sama sekali yang bisa diandalkan untuk kemudian mencapai pengenalan akan Allah. Sama sekali tidak. Makanya dia bilang, bagaimanakah aku bisa menemukan Allah dan kemudian kehilangan diriku di dalamnya? Artinya dia sungguh-sungguh dipenuhi oleh Allah. Sungguh-sungguh dipuaskan oleh Allah. Sungguh-sungguh menemukan Allah yang dia cari, yang menjadi hasrat jiwa dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pergumulan batin seorang remaja yang seringkali tidak diungkapkan kepada orang tua, tetapi ternyata itu ada di dalam diri daripada para remaja. Dan bukankah kita juga sekali lagi menghadapi anak-anak, bahkan mungkin diri kita sendiri yang menghadapi keadaan yang demikian seperti Helen hadapi, ya, kehausan akan Allah dan berusaha mengejar dia, berusaha mendapatkan kepuasan dengan kekuatan sendiri, dan ternyata Tuhanlah yang kemudian memberikan kepuasan itu. Mari kita lihat poin yang ketiga. Helen mencari dan kemudian dia ditemukan. Helen mencari tetapi Tuhan yang menemukan dia, ya. Jadi itu berarti segala pengejaran Helen, pencarian Helen akan Tuhan itu tidak dapat tercapai jika Tuhan yang tidak mencari dan menemukan Helen itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini adalah prinsip yang ada di dalam kehidupan daripada orang Kristen berdasarkan Alkitab. Kita mencari Tuhan. Misalnya saudara mengikuti beragam macam PA, mengikuti beragam macam kegiatan aktivitas rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baca Alkitab rutin sekalipun itu tidak akan mencapai pengenalan akan Allah. Kecuali dia yang mencari dan menemukan engkau dan saya di dalam anugerahnya. Juli 1944, ketika Helen mulai masuk dan belajar dalam bidang kedokteran di Universitas Cambridge, apa yang terjadi? Waktu dia masuk ke dalam, dia begitu dikuasai oleh rasa malu dan ketakutan akan inferioritas. Saudara, ini adalah sesuatu yang bahaya besar yang ada di dalam diri orang yang begitu pride seperti Helen. Bahaya inferioritas. Kalau ada orang lebih unggul daripada saya, ini inferior, dia jadi inferior. Dan ketika dia jadi inferior, maka mengakibatkan segala respon itu menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Saudara perhatikan, setiap orang yang ingin dirinya unggul, ketika dia berjumpa dengan orang yang lebih unggul dari dia, maka yang ada dalam diri dia adalah spirit inferioritas. Ya.
Ini sesuatu yang mengerikan, saudara, dalam kehidupan daripada umat Allah. Bahkan sampai sekarang orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus masih ada yang bergumul demikian. Ya, masih ada yang bergumul demikian. Dikuasai oleh rasa malu dan ketakutan akan inferioritas di tengah-tengah Universitas Cambridge. Ya, bagaimana kalau ada yang lebih unggul daripada saya? Bagaimana kalau saya tidak bisa menjadi yang nomor satu? Bagaimana kalau saya tidak bisa menjalankan pendidikan saya dengan baik? Apa kata ayah saya? Apa kata saudara laki-laki saya? Ya, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menekan kehidupan daripada Helen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tekanan yang demikian, justru sekali lagi Allah pakai dia untuk kemudian menemukan dirinya membutuhkan Allah, dan Allah hadir di sana melalui persekutuan atau persatuan mahasiswa Kristen di Universitas Cambridge. Allah memakai teman-teman wanita, misalnya Dorothy, bersama dengan rekan-rekan wanita lainnya yang masih muda untuk membawa Helen terlibat di dalam persatuan mahasiswa Kristen Universitas di Cambridge. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia masuk ke dalam persatuan atau persekutuan ini, saudara, dia mulai rutin untuk pertemuan doa harian. Ikut doa pertemuan harian ya. Ada studi Alkitab, ada eksposisi Alkitab mingguan dan upaya-upaya penginjilan yang kemudian dia terlibat di sana. Dan dia juga mulai membangun persahabatan, mulai membaca perjanjian baru untuk pertama kalinya. Walaupun pergi ke gereja dari kecil ikut sekolah minggu, tapi baca perjanjian baru pertama kali sebagai mahasiswa di Cambridge. Ini menyedihkan ya saudara, sangat menyedihkan. Baca perjanjian baru pertama kali sebagai mahasiswa. Dan mulai memahami tentang kekristenan. Jadi orang pikir bahwa dia ini sudah bertobat. Orang pikir bahwa dia ini sudah percaya Yesus Kristus. Tetapi ternyata ketika diakui oleh Helen, Helen mengatakan bahwa dia sesungguhnya adalah seorang yang tidak memiliki damai di dalam hatinya. Seseorang yang dalam hatinya itu sebenarnya tidak ada kepuasan di dalam dirinya. Dia benar-benar yakin mengenai kebenaran yang Alkitab itu berikan. Tetapi dia juga tahu bahwa dan dia sadar bahwa dia ada kehilangan sesuatu. Apa itu? Allah. Dia belajar Alkitab tetapi tidak pernah kenal Allah. Dia melakukan segala doa-doa dan rutinitas pembacaan Alkitab dan kemudian mengikuti segala macam penginjilan, upaya-upaya penginjilan kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah berjumpa dengan Allah yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mirip seperti Rasul Paulus, bukan? Sebagai seorang rabi Yahudi yang belajar Alkitab, tetapi dia tidak pernah kenal Allah yang sejati. Seolah-olah dia kenal, tetapi sebenarnya tidak mengenal. Dan ini yang dialami oleh Helen. Di dalam kehidupan dia sebagai seorang mahasiswa, orang pikir dia sudah percaya Yesus, orang pikir dia itu sudah bertobat. Jadi itu berarti kita sebagai orang Kristen, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa seseorang itu percaya Yesus kalau dia ikut doa pagi misalnya. Rajin ikut doa pagi di gereja. Rajin ikut PA di gereja. Rajin baca Alkitab. Betul bahwa setiap orang yang percaya Yesus Kristus tentu memiliki segala sifat-sifat yang demikian. Tetapi tidak berarti bahwa orang yang melakukan rutinitas demikian adalah orang percaya. Tidak demikian, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan cepat menduga atau mengambil kesimpulan bahwa orang yang bersangkutan yang melakukan rutinitas keagamaan adalah orang yang percaya. Ternyata jauh di dalam hatinya tidak ada damai dari Allah dan tidak ada kepuasan di dalam Tuhan. Sekalipun dia tahu Alkitab berkata benar, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa ada suatu kerinduan yang amat dalam di dalam jiwa daripada Helen, di mana dia ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Tentu ini bukan mengenal secara kognitif, bukan hanya sekedar mengenal dari informasi-informasi tertulis yang ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman. Tetapi saudara ingat di dalam Alkitab juga berkata, kata-kata firman yang mati ini dihidupkan oleh roh. Dihidupkan oleh roh. Jadi itu berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, firman yang dia baca itu hanya dapat hidup dan menghidupkan jiwa kita jika roh Allah itu bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang tidak pernah dialami oleh Helen. Tidak pernah dialami oleh Helen. Sehingga dia ingin tahu tentang pribadi Kristus itu sebenarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Desember 1945, ini adalah perjumpaan pribadi dia dengan Kristus. Saudara, kenapa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perbincangkan atau kita bicarakan lebih jauh? Karena pride daripada Helen, suatu kebanggaan diri, kesombongan diri hanya bisa diruntuhkan oleh Kristus. Pengenalan dia kepada Kristus. Dan mari kita lihat bagaimana dia masuk ke dalam perjumpaan dia dengan Kristus secara personal. Dan nanti Tuhan bentuk hidup dia dan membuat dia itu menjadi seorang yang rendah hati
di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam tahun 1945, Helen itu diajak untuk mengikuti retret mahasiswa. Ya. Dia ikut retret mahasiswa dan kemudian di dalam retret mahasiswa itu ada waktu di mana mereka itu akan kemudian masuk ke dalam satu kelas, ya, kelas biblika, kelas Alkitab tentunya. Dan sebelumnya itu malam sebelumnya mereka harus mempelajari kitab yang nanti akan mereka akan pelajari di dalam kelas pada esok harinya. Maka malam itu ketika dia baca kitab itu, dan kitab itu adalah kitab Roma. Dia baca dan dia teliti, betul-betul sangat teliti. Dan sepanjang malam akhirnya dia tidak bisa tidur. Ya. Yang dia baca adalah apa? Dia baca adalah Perjanjian Baru, kitab Roma. Baca terus. Karena dia ingin mencari tahu tentang Kristus. Dan Tuhan memakai penelitian dia terhadap kitab Roma untuk menjawab dia. Besoknya ketika dia masuk ke dalam suatu perdebatan di meja makan dengan rekan dia. Saudara ingat, dia adalah seorang yang tidak pernah mau kalah. Waktu dia masuk di meja makan dan kemudian dia masuk ke dalam perdebatan dengan rekannya, ternyata dia kalah argumentasi. Dan dia tidak bisa mengendalikan diri, lalu dia emosi di situ dan kemudian dia bertengkar dengan temannya. Itu sangat-sangat memalukan bagi Helen. Lalu Helen lari pergi ke kamarnya, dia masuk ke kamarnya dan dia menangis. Semenangis-menangisnya dia mengatakan bahwa Tuhan, aku bagaimana mungkin kalah argumentasi, sudah kalah argumentasi, aku tidak bisa kendalikan diriku, emosi dan akhirnya bertengkar di meja makan. Ini sangat memalukan karena Helen tidak pernah begitu. Kali itu dia harus kalah di depan umum dan kemudian yang kedua dia tidak bisa kendalikan diri dia, akhirnya dia bertengkar. Ya, memalukan, sangat memalukan bagi Helen. Seorang yang perfeksionis, seorang yang kemudian mengunggulkan diri daripada orang lain. Ya. Jadi ini sangat memalukan bagi Helen dan dia hilang kendali, dia kalah dari argumentasi. Dia rasa malu, gagal, tidak berdaya, begitu meliputi dia. Ini yang saya katakan, orang yang selalu di dalam pikirannya unggul. Saudara dan saya sebagai orang tua jangan terlalu tekan anak-anak kita dengan minta mereka berprestasi terus. Ya, tetapi ukur mereka dengan segala ukuran yang Tuhan tetapkan berdasarkan iman kita. Jadi jangan tekan anak kita dengan urusan prestasi akademik ya. Ini nanti sama seperti Helen. Begitu kalah argumentasi sedikit langsung emosi. Emosi tinggi dan kemudian apa? Bertengkar ya. Bertengkar sama rekan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu namanya frustrasi karena konsep diri yang tidak benar. Nah, pada waktu itu dia berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya dia rasa gagal. Karena memang dia jarang gagal. Seorang yang sangat berhasil sejak dia masih kecil di dalam pendidikan dia. Kali ini kalah ya saudara. Jadi Tuhan mengajar dia bagaimana dia harus rendah hati. Dengan membuat dia sedemikian. Dia berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada dia Mazmur 46 ayat 11. Mari kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan daripada Helen ketika dia bergumul di tengah-tengah ketidakberdayaan dan kekalahannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa pada saat itu dia mengerti dan mengenal bahwa Allah itu adalah I am. Aku adalah Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang seringkali kita baca dan kita renungkan bukan di dalam kehidupan kita. Tetapi istilah aku adalah Allah itu bermakna secara personal bagi diri kita. Itu belum tentu dialami oleh kita semua. Hanya orang-orang yang memang diberi kasih karunia oleh Roh Kudus yang mengerti aku adalah Allah di dalam kehidupan dia secara personal. Saya mengetahui Allah bukan saja secara kognitif kita, tetapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita secara relasi. Secara relasi. Semuanya itu diikatkan kepada Kristus. Saudara J.I. Packer yang sudah almarhum saudara. Dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan dirinya sudah tahu Tuhan. Sudah kenal Tuhan tetapi tidak memiliki relasi dengan Allah. Sesungguhnya dia tidak pernah kenal Allah. Kenapa? Karena pengenalan kepada Allah itu melibatkan pengenalan yang bersifat personal. Personal yang melibatkan pribadi kepada pribadi. Pribadi kepada pribadi. Saudara, pengenalan kita kepada Allah melalui firman Allah bukanlah pengenalan kepada kebenaran yang tidak berpribadi. Tetapi pengenalan kita kepada firman Allah adalah pengenalan kepada kebenaran yang berpribadi. Sehingga setiap pengenalan kita adalah pengenalan yang melibatkan relasi.
Pribadi kepada pribadi, pribadi kepada pribadi. Bukan pribadi kepada tulisan yang mati, tetapi pribadi kepada pribadi. Ini yang disebut dengan pengenalan. I am, akulah Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu begitu berarti bagi kehidupan daripada Helen. Sebelumnya Helen membaca Alkitab, tetapi dia tidak mengerti kalimat itu. Bukan berarti bahwa dia tidak mengerti secara kognitif, tetapi dia tidak pernah mengalami relasi pribadi kepada pribadi di dalam urusan I am, aku adalah Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang kemudian membuat seluruh kegagalan, perasaan kehampaan, perasaan tidak berdaya yang tadi dialami oleh Helen itu sirna. Seketika itu juga. Kenapa? Karena digantikan, diisi oleh pribadi yang jauh lebih besar daripada Helen, yang mengatasi segala sesuatu dan dia adalah Allah. Titik kelemahan Helen, kebanggaan Helen, segala kehausan yang Helen alami karena kebanggaan, pride dan juga mengakibatkan inferioritas, ya insekuritas di dalam diri dia sekarang sirna. Oleh siapa? Oleh kehadiran Allah yang mengisi seluruh kehidupan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut oleh Helen sebagai titik pertobatan dia. Ya. Yang tadinya teman-temannya berpikir bahwa dia sudah bertobat dengan segala rutinitas keagamaan, bagi dia tidak. Aku tidak bertobat pada titik itu. Dia bertobat karena Roh Allah memimpin dia melalui firman Allah secara personal. Ada orang yang bertobat melalui KKR, ya, di mana dia di-calling oleh Tuhan di pelayanan massal. Ada orang yang melalui pelayanan pribadi, ada hamba Tuhan yang melayani. Tetapi ada orang yang dengan membaca Alkitab saja dan Roh Allah langsung memimpin dia. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah dan Roh Allah memakai firman untuk memanggil dia kembali kepada pribadi Allah yang sejati dalam Yesus Kristus. Nah, ketika dia mulai merenungkan firman ini di dalam Mazmur 46 ayat 11, Allah itu berbicara kepada dia di dalam batinnya. Di dalam perenungan dia akan firman Allah. Di sini dikatakan, saya langsung kutip kalimat daripada Helen, berhenti berusaha untuk memahami dengan akal. Ini tidak berarti sekali lagi bahwa Allah itu melawan akal budi atau penalaran manusia terhadap pribadi dan karya dia. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah pengenalan yang tidak kepada pribadi. Ya, pribadi Allah. Berhenti berusaha untuk memahami dengan akal, diam saja dan kenali dia. Pada saat itu banjir besar kedamaian dan kegembiraan serta kebahagiaan yang tak tergoyahkan itu membanjiri jiwa saya. Dan saya tahu bahwa dia dan saya telah memasuki sebuah hubungan baru. Hubungan baru, ini yang dimaksudkan, relasi dari pengenalan yang sejati akan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang memang mengandalkan kemampuan akademik itu seringkali sulit untuk mengerti aspek yang melampaui akademik. Saya ulangi, orang yang seringkali mengandalkan akademik atau rasio itu seringkali sulit untuk memahami apa yang melampaui rasio, terutama iman. Terutama iman. Iman sekali lagi di dalam kehidupan kekristenan bukanlah iman yang adalah rasional saja atau masuk akal. Tetapi iman itu melampaui rasio. Sehingga banyak orang ketika membaca Alkitab, mujizat-mujizat yang terjadi dalam Alkitab menentang Alkitab karena tidak percaya dan mencoba untuk merasionalisasikan. Ya, contoh daripada kaum liberalisme. Liberalisme itu menolak mujizat-mujizat dalam Alkitab dan hanya menekankan aspek etika moral saja yang dikatakan oleh Alkitab sebagai firman Allah. Sedangkan mujizat, hal-hal yang melampaui akal itu tidak diterima sebagai firman Allah. Nah, di dalam hal ini saudara, Helen adalah memiliki pola pikir demikian. Segala yang rasional, ya, itu dia bisa mengerti. Tetapi bagaimana dengan yang melampaui rasional? Ya. Di dalam hal ini Allah mengajar dia untuk melihat Allah melampaui dia, lebih besar dari dia, yang mengisi kehidupan dia. Dan di titik itu barulah terjadi relasi yang baru antara Helen dan Tuhan. Allah menggunakan pencarian Helen secara rohani untuk memperoleh pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, tentu melalui anugerah Allah semata. Jadi itu berarti apakah orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus kita larang jangan baca Alkitab atau kita larang jangan datang PA? Silakan saudara dan saya itu ajak dia. Jangan larang dia, tapi ajak dia datang ke rumah Tuhan. Apalagi ada anak-anak yang mungkin kritis. Ada remaja-remaja, ada pemuda-pemuda yang kritis ya saudara. Jangan kemudian saudara itu murka terhadap dia. Ada waktu di mana memang kita itu harus bertindak seperti Kristus yang berkata, jangan buang mutiara ke mulut babi. Itu benar. Karena kebenaran itu begitu berharga sehingga dia tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tetapi di sisi yang lain, Allah memberikan firman itu berlimpah-limpah kepada siapapun yang mencari tahu tentang dia. Ya, kepada siapapun yang kemudian itu mengejar
Kebenaran seperti orang itu mengejar harta terpendam, ya. Itu di dalam Alkitab. Kebenaran itu harus diberikan. Sehingga saudara, pencarian akan kebenaran yang seperti Helen lakukan adalah alat di tangan Tuhan untuk kemudian membawa dia sampai kepada Kristus, Allah yang sejati. Bukankah ini juga hal yang sama terjadi di dalam kehidupan daripada Martin Luther misalnya, di mana Martin Luther ketika dia bergumul tentang keselamatan dia, tentang jaminan keselamatan dia, lalu apa yang terjadi? Dia baca kitab Roma, karena memang dia diberikan kesempatan untuk kemudian mengajar Roma. Dan waktu dia mengajar Roma, dia menelitinya, dan ketika penelitian itu terjadi, Allah kemudian mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Allah dan pribadi Allah kepada Luther, sehingga dia boleh mengalami perubahan hidup yang signifikan, yaitu kelahiran kembali. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara Roh Kudus. Kalimat daripada Helen, di situ dikatakan bahwa selama bertahun-tahun Roh Kudus telah membuka mata saya terhadap perasaan berdosa, meyakinkan saya tentang ketidaklaikan saya di hadapan Allah yang kudus. Ya, ini adalah kalimat daripada bahasa Inggris itu. Namun sekarang, pada waktu dia berjumpa dengan Allah secara personal, datanglah karunia pertobatan yang luar biasa. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya dalam pengampunan, dalam pembersihan dari semua kenajisan dosa, dan dalam memulihkan. Pada saat ini dia mengerti keajaiban yang menakjubkan daripada persahabatan Kristus. Jadi saudara, waktu yang lampau dia hanya melihat Kristus dari jauh. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia memiliki Kristus sebagai sahabat yang dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah Allah yang besar bagi seorang Helen. Di dalam pencarian dia, di dalam pride dia, di dalam keadaan dia yang inferioritas, ya, ketakutan akan inferioritas, takut tidak unggul, takut tidak menjadi nomor satu. Justru Tuhan mengubahkan dia. Tuhan mengubahkan dia. Nah, pada waktu retret itu, di malam terakhirnya, dan kemudian Helen diminta kesaksian, dia bercerita tentang apa yang dialami oleh Helen ketika dia bergumul dan melihat pertolongan Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 11. Ketika didengar oleh pembina, ya, pembina atau guru Alkitabnya, lantas Dr. Graham ini adalah Dr. Graham, ya, dia membacakan Filipi 3 ayat 10. Ini adalah firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan, saya mau bacakan sekali lagi ayat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah kalimat daripada Graham, ya, Dr. Graham, ketika dia mendengarkan kesaksian itu. Lalu dia bacakan Filipi 3 ayat 10 kepada Helen. Tetapi dia kasih penjelasan selanjutnya demikian. Helen, ini hanyalah permulaan. Permulaan daripada apa? Hidup Kristen. Hidup Kristen dimulai daripada kelahiran kembali dan pertobatan yang sejati. Dikatakan oleh Dr. Graham, ini adalah permulaan. Masih ada perjalanan panjang ke depan. Dan kata Dr. Graham, doa saya, kiranya Anda, Helen, akan melanjutkan ayat tersebut untuk mengetahui kuasa kebangkitan Kristus. Dan juga dengan kehendak Allah, mungkin suatu hari nanti, engkau akan bersekutu dalam penderitaan Kristus untuk menjadi selaras dengan kematian Kristus. Kalimat daripada Dr. Graham pada waktu diucapkan, Helen itu renungkan dengan baik sehingga dia mencatat kalimat itu. Dan kalimat itu ada dalam autobiografi daripada Helen. Tetapi saudara, kalimat itu belum memiliki signifikansinya sampai ketika Helen itu akan masuk ke dalam pelayanan misi. Bagaimana penderitaan Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus itu begitu memahitkan. Begitu memahitkan saudara. Sehingga dikatakan oleh Helen, orang yang mau dipakai oleh Allah dengan besar, ya, tidak akan dikerjakan itu sampai dia itu mengalami kesakitan dari Allah itu sendiri. Ya. Jadi berarti ketika Allah ingin kita mau dipakai dengan besar oleh Allah, dia akan mengerjakan penderitaan yang penting untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita dan mempersiapkan kita bagi pekerjaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian bahwa kita mengaminkan satu konsep di dalam Filipi yang mengatakan demikian. Kita tidak saja dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita bagi Kristus. Dan ini adalah konsep yang kemudian Allah itu tanamkan di dalam diri daripada Helen. Ketika Dr. Graham itu berkata kepada dia, ya, jadi Tuhan memberikan kepada dia panggilan keselamatan, tetapi juga panggilan untuk menderita bagi Kristus. Pencarian akan kehormatan diri sekarang digantikan dengan kehormatan Kristus.
Kehormatan Kristus di dalam kehidupan dan pelayanan daripada Helen. Ini yang kemudian kita akan lihat bagaimana Tuhan itu dimuliakan di dalam kehidupan seorang yang sombong, seorang yang ingin dirinya itu dikagumi, ingin menjadi nomor satu, menjadi unggul daripada yang lain. Tetapi kemudian di dalam Kristus itu semua dipatahkan, dianggap sampah, tidak penting, bukan lagi menjadi keuntungan bagi Helen. Filipi 3 ayat 8. Ini adalah kalimat yang tadi juga sudah kita bacakan, tetapi saya mau membacakan bagi kita sekali lagi mengenai prinsip hidup dan pelayanan daripada Helen. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebagai seorang yang lulus daripada universitas yang baik di Cambridge dan memiliki prestasi akademik yang baik, seharusnya dia memiliki prospek hidup yang baik, masa depan yang baik, dan tidak harus menjadi seorang misionaris. Tetapi karena Allah memanggil dia untuk keselamatan dan memanggil dia untuk menderita bagi Kristus, melayani Kristus di dalam bidang misionaris, sebagai seorang misionaris di ladang misi, maka dia harus tinggalkan semua hal yang merupakan keuntungan-keuntungan dan yang menjadi landasan pride-nya, keluarganya, dan juga landasan pride daripada Helen sendiri. Saudara, ini sesuatu yang merupakan titik awal bagaimana dia melihat segala sesuatu kuanggap rugi hanya karena Kristus. Ada beberapa hal yang kita mulai lihat dalam kehidupan daripada Helen. Pertama, dia mengalami kehilangan suara asli dan kemudian itu adalah bagian titik di mana Allah kerjakan bagi hidupnya dan membawa dia menjadi seorang anggota badan misi WEC. Mari kita lihat bagaimana dia itu mengalami kehilangan suara asli. Helen itu masuk ke dalam satu persiapan medis yang diadakan selama musim panas. Di mana di situ dia diberikan tugas tanggung jawab untuk memimpin studi Alkitab dan bersaksi di depan publik. Tetapi di akhir tahun persiapan medis, saudara memperhatikan bahwa di dalam kehidupan daripada universitas pada zaman dahulu, antara iman Kristen dan kehidupan publik itu tidak dibenturkan. Ya, tidak dibenturkan ya saudara. Tetapi mereka menempatkan kehidupan Kristen, iman Kristen dan keilmuan, ilmu pengetahuan itu disandingkan secara bersama-sama. Ya. Disandingkan secara bersama-sama. Nah itu sebabnya seorang dokter yang belajar di Cambridge juga mengikuti studi Alkitab, belajar Alkitab. Ya. Nah di akhir tahun persiapan medis, Helen itu kemudian mengalami kehilangan suara. Ya. Dia dioperasi. Ya, dia dioperasi dan setelah dioperasi, dia dioperasi, suaranya itu tidak kembali pulih. Ya. Jadi kalau dia mengeluarkan suara, suaranya itu seperti gonggongan anjing. Ya. Bayangkan kalau dia menggonggong seperti anjing tidak punya makna, bukan? Dan kemudian kalau dia berbisik pun itu berbisik paro, tidak punya arti apapun. Lalu dia mulai bertanya, apakah memang Tuhan memanggil saya untuk sebagai seorang misionaris? Kalau Tuhan panggil saya sebagai seorang misionaris, sebagai seorang pengajar, suara itu sangat penting. Kalau suara nggak ada, suara itu seperti longlongan anjing saja menggonggong atau seperti suara orang yang parau, berbisik dan tidak punya arti, dia tidak bisa jadi seorang misionaris. Menjadi satu titik keraguan bagi Helen untuk melangkah masuk ke dalam pelayanan. Apakah memang benar Tuhan panggil saya sebagai seorang misionaris dengan keadaan yang demikian? Di waktu itu ketika dia masih ada di rumah sakit dalam perawatan medis, yang terjadi adalah Tuhan berkata kepada dirinya, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Kalimat itu begitu penting di dalam diri daripada Helen ketika dia sedang bergumul. Bagaimana mungkin suara seperti gonggongan anjing dan berbisik seperti paro ini kemudian bisa jadi seorang misionaris, bisa mengajar, ini gak mungkin pulih. Tuhan berbicara melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri daripada orang yang telah ditebus oleh Kristus. Apakah engkau tidak percaya kepada kuasaku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkuasa untuk sekali lagi menyembuhkan kita dari sakit kita, tetapi dia juga berkuasa untuk tidak menyembuhkan kita. Itu berdasarkan kedaulatan Allah tentunya. Tetapi di dalam kehidupan daripada Helen, ketika Helen bergumul, Allah memberitahukan kepada dia di dalam jiwa dia, ada suatu keyakinan yang teguh bahwa Allah akan memulihkan dia. Dan benar saja Allah memulihkan suaranya itu ketika dia pergi. Ya, setelah dia keluar daripada rumah sakit, dia pergi bersama rekan-rekannya ke sebuah gereja di hari Minggu. Dan kemudian ketika dia mendengarkan khotbah
Khotbah itu berbicara mengenai biarkanlah Roh Kudus mengambil alih hidupmu dan mengisinya dengan kekudusan Allah. Ketika dia mendengarkan khotbah itu, lalu dia berpikir, Tuhan pasti memulihkan aku. Tuhan pasti memulihkan aku. Dan Allah memang mengembalikan suaranya. Allah mengembalikan suara daripada Helen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini baru sedikit, kecil sekali pergumulan daripada Helen. Bagaimana Tuhan memberikan kepada dia konfirmasi bahwa Tuhan memimpin langkah dia dan jangan ragu melakukan kehendak Allah. Pergi saja ikuti Tuhan masuk di dalam ladang misi Tuhan. Melalui salah satu kesembuhan yang dia miliki. Yang berikutnya saudara, ketika dia mengalami kesembuhan, apa yang dilakukan oleh Helen? Helen tidak berhenti di situ, tetapi dia langsung masuk menjadi seorang misionaris nantinya. Kemudian dia melamarkan diri masuk ke dalam misi WEC. Tetapi sebelum dia masuk sebagai anggota misi WEC, saudara, dia memiliki satu komitmen yang sangat penting di hadapan Tuhan sebagai seorang misionaris. Dia katakan kepada Tuhan, setelah dia mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan kepada dia, suatu kesembuhan yang tentu ini adalah sesuatu yang bersifat supranatural, karena setelah dia keluar dari rumah sakit, suara dia tidak berubah, tetapi Tuhan yang mengubahnya. Ya, Tuhan yang mengubahnya secara supranatural. Saudara, di titik ini kita harus akui bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai sekarang ya saudara. Saudara waktu mendengarkan cerita mengenai Helen, saudara harus ingat mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Termasuk di dalam aspek dia menyembuhkan saudara tanpa tangan medis. Dia bisa menyembuhkan kita dengan tangan medis, tetapi dia juga bisa menyembuhkan kita tanpa tangan medis. Tetapi sekali lagi itu didasarkan kepada kedaulatan Allah. Dia mau menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Semuanya ada di dalam rancangan kekal Allah. Dan ketika Helen melihat bahwa Allah itu memberikan kesembuhan kepada dia, apa yang terjadi? Dia mengambil komitmen menjadi seorang misionaris. Dia tetapkan hati sebagai seorang misionaris. Tadinya dia masih ragu-ragu. Tetapi kemudian pada waktu itu setelah Allah berikan kesembuhan kepada dia, dia yakin bahwa Allah memimpin dia memasuki ladang misi. Dan dia berkata kepada Tuhan, saya akan pergi kemanapun yang Allah inginkan, berapapun harganya. Ini adalah kalimat Helen. Dia tidak tahu bahwa nanti dia masuk ladang misi, harganya teramat-amat besar. Sampai dia sendiri tidak sanggup untuk menjalaninya. Ya. Kalimat ini saudara ya, saya akan pergi kemanapun yang Allah inginkan, berapapun harganya. Waktu kita mengucapkan setiap janji kita kepada Allah, saudara harus ingat apa konsekuensinya. Setiap kalimat yang kita janjikan di hadapan Tuhan harus ingat apa konsekuensinya. Jangan sampai saudara janji di hadapan Tuhan, saudara berkomitmen di hadapan Tuhan, terus konsekuensinya saudara tidak bisa pikul. Ya. Jadi kalimat ini saudara, saya akan pergi kemanapun yang Allah inginkan berapapun harganya. Pada waktunya Tuhan genapi dan Tuhan mampukan Helen untuk menggenapi setiap janji dia, komitmen dia di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata lagi kepada Tuhan di atas sebuah gunung di mana dia pergi ke sana dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan dia serahkan hidupnya sebagai seorang misionaris. Dia katakan, baik Tuhan, hari ini aku serius. Silakan dan buat saya lebih seperti Yesus, berapapun harganya. Tapi tolong kenalah diri saya dengan cukup baik, seolah-olah Allah tidak kenal dia. Ketika saya merasa saya tidak tahan lagi dan berteriak, berhenti. Akankah engkau mengabaikan kata berhenti saya dan mengingat bahwa pada hari ini saya telah berkata, silakan Tuhan. Saudara, ini adalah doa yang sangat indah. Tadi sebelumnya dia berkata, saya akan pergi kemanapun yang Allah inginkan berapapun harganya. Tetapi kemudian doa yang selanjutnya yang dia katakan di gunung itu, di hadapan Tuhan, dia sadar bahwa sesungguhnya dia bisa saja tidak tahan. Dia bisa saja tidak tahan sehingga dia bisa saja berteriak kepada Tuhan, Tuhan berhenti. Saya tidak lagi mau melakukan pekerjaan Tuhan. Terlalu berat bagi saya. Tetapi kemudian dia berkata kepada Tuhan, jika kata berhenti itu aku keluarkan, akankah engkau mengabaikan kata berhenti itu? Dan mengingat bahwa pada hari ini saya telah berkata, silakan Tuhan. Silakan Tuhan pakai aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dan juga komitmen daripada Helen adalah sebuah doa dan komitmen yang realistis. Ya, dia bukan seorang yang mengucapkan janji tanpa memperhitungkan harga yang harus dibayar, tanpa melihat kemampuan daripada manusia dan keterbatasan serta kelemahan daripada manusia. Ini adalah doa dan komitmen yang realistis, bukan sesuatu yang mengawang-awang, ya, tetapi sesuatu yang benar-benar realistis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara engkau dan saya yang berani tetap berjalan di dalam seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan, baik dalam gereja maupun di luar gereja, jika saudara dan saya menghadapi suatu pergumulan yang amat dalam dan menyakitkan dan memahitkan hidup kita.
Yang saudara bisa katakan adalah, berhenti Tuhan, saya tidak ingin masuk. Saya tidak ingin melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Terlalu berat dan terlalu memahitkan bagi jiwa saya. Tetapi Helen tahu, ketika dia mengambil komitmen itu, mungkin saja hal yang paling pahit terjadi dalam hidup Helen. Dia mengalami keterhilangan yang amat dalam diri dia, dan membuat dia hampir-hampir saja berhenti daripada pekerjaan Tuhan. Tetapi doa dia, jika aku berkata berhenti Tuhan, akankah engkau mengabaikan kata berhentiku itu? Dan mengingat bahwa hari ini aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan. Silakan Tuhan pakai aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kedaulatan Tuhan diakui dengan luar biasa di dalam doa daripada Helen dan komitmen dia. Ketika dia masuk dalam lamaran ke dalam badan misi WEC, saudara. WEC adalah badan misi yang kemudian bekerja salah satunya di wilayah Afrika. Sampai hari ini juga WEC masih terus bekerja ya. World Evangelization Crusade ya, WEC ya. Nah, jadi selama 8 bulan itu dia diwajibkan untuk mengikuti training misi. Dan waktu dia masuk di dalam training misi, kalau saudara mengikuti Gladys dan kemudian di dalam pengalaman hidup daripada Lilia Strotter, saudara, mereka tidak masuk ke dalam training misi. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi memang mereka tidak lulus ujian di sana. Tetapi karena Helen ini adalah seorang yang memiliki kemampuan akademik yang baik, maka waktu dia mengikuti training misi, dia itu lulus. Ya. 8 bulan dia mengikuti training misi dengan 4 hal yang dipelajari. Belajar bahasa Prancis karena bahasa itu yang digunakan di sana sebagai titik kontak dengan masyarakat lokal. Dan kemudian penyakit-penyakit tropis yang ada di wilayah di mana Helen itu akan masuki sebagai ladang misinya itu dipelajari. Apa saja yang menjadi penyakit-penyakit di sana. Karena dia adalah seorang dokter, maka dia perlu mempelajari penyakit-penyakit apa saja yang ada di ladang misi yang perlu dia tangani nantinya. Lalu ada penggalangan dana dan dukungan doa. Ini adalah suatu kebiasaan daripada badan misi di mana ada penggalangan dana dan juga dukungan doa ya yang diberikan oleh gereja-gereja atau individu-individu orang percaya yang kemudian mendukung penginjilan ya. Lalu yang ketiga adalah mereka itu belanja persediaan pribadi dan medis dan kemudian mengepak barang-barang untuk berangkat. Dan yang terakhir mereka mempersiapkan visa dan juga suntikan serta persiapan-persiapan lain yang diperlukan untuk menuju ke ladang misi. Nah, tetapi di dalam masa 8 bulan ketika dia mengikuti training misi, dia mengalami penderitaan. Apa itu? Ada digigit anjing, ya, ada sakit kuning, lalu gondongan. Jadi ini adalah sakit penyakit yang dia derita yang membuat dia itu bergumul dengan pelayanan dia. Sudah mau berangkat tetapi dia masih mengalami penderitaan, mengalami sakit ya. Tetapi semuanya ini tidak kemudian menghentikan perjalanan dia menuju ke ladang misi. Ya, Helen tetap berangkat menuju ke ladang misi. Dengan suatu perjalanan yang sangat berat, walaupun dia itu mengalami beragam penyakit selama masa 8 bulan training, tetapi setelah dia sembuh, dia berangkat. Dan tanggal 17 Maret 1953, pada usia 28 tahun, 6 minggu perjalanan dari London, ya, akhirnya Helen itu tiba di Kongo, Belgia. Ya. Dia melayani di Kongo, Belgia. Di sana, di wilayah di mana dia melayani, itu ada 2,5 juta jiwa. Dan bayangkan dia hanyalah dokter satu-satunya di sana. Melayani 2,5 juta jiwa. Betapa lelah dan capeknya luar biasa. Setiap kasus penyakit yang ada dia yang harus tangani sendirian. Kalau saudara hari ini corona masih banyak. Ya, dokter perawat yang tangani saudara. Bahkan seluruh dunia sama-sama memerangi corona. Tetapi pada waktu itu hanya dia sendiri. Sudah begitu keadaan yang ada di sekelilingnya dia begitu tidak menjamin. Ya, sangat-sangat tidak mendukung untuk proses kesehatan yang ada. Tetapi di tengah-tengah keadaan inilah Tuhan mengajar dia bagaimana mengandalkan Tuhan. Ya, seorang yang tadinya begitu mengandalkan kekuatan dirinya, sekarang beralih. Ya, cara Tuhan mengalihkan dia untuk apa? Mengandalkan Tuhan saja. Mulai daripada apa? Keselamatan dia yang diandalkan adalah Tuhan saja, anugerah Tuhan saja, bukan kekuatannya. Lalu kemudian masuk ke dalam ladang pelayanan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sekarang Tuhan rendahkan dan membuat dia apa? Andalkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan saja. Kehormatan Kristus yang dikejar dan bukan kehormatan diri. Ketika dia masuk ke dalam ladang misi ini dia begitu stres ya. Dia lihat keadaan ini bagaimana caranya ini. Dia mau melayani rumah sakit pun tidak ada. Ya. Bagaimana caranya untuk kemudian menolong masyarakat 2,5 juta jiwa. Maka dia berjumpa dengan seorang pastor, pendeta yang memberikan nasihat yang sangat baik. Ini adalah pendeta senior yang menyambut mereka dan memberikan kepada mereka nasihat dan persiapan-persiapan untuk masuk ke dalam ladang misi di lokasi di mana mereka berada di Kongo, Belgia.
Nah, pastor ini berkata begini kepada Helen. Jika kamu berpikir bahwa kamu datang ke ladang misi karena kamu sedikit lebih baik daripada yang lain, sebagai pemanis gerejamu, atau karena gelar doktermu, atau untuk layanan yang dapat kamu berikan kepada gereja Afrika, atau bahkan bagi jiwa-jiwa yang kamu pandang dapat diselamatkan, kamu akan gagal. Ingat, pada akhirnya Tuhan hanya memiliki satu tujuan bagi kita masing-masing, yaitu membuat kita menjadi seperti Yesus. Dia hanya tertarik pada hubunganmu dengan dirinya. Biarkan dia, Tuhan, membawa dan membentukmu seperti yang dia kehendaki. Yang lainnya akan tertata dengan benar dan dengan sendirinya. Ini adalah kalimat yang sangat indah, saudara. Karena seringkali orang yang memiliki sifat bangga diri dan terus mengandalkan kekuatannya, ketika dia masuk ke ladang pelayanan, yang pertama adalah dia andalkan strategi. Bagaimana strategi A, strategi B, dan seterusnya. Saya tidak lawan strategi, tetapi setiap strategi yang diletakkan di dalam kuasa dan hikmat Kristus itu akan berbeda dengan strategi yang kemudian hasil daripada pengandalan diri sendiri. Ya. Karena itu pastor ini, pendeta ini memperingatkan Helen. Dia mengatakan bahwa Helen, kalau engkau datang hanya karena untuk sebagai gelarmu atau mau coba tolong orang lain, kamu akan gagal. Ya. Kamu akan gagal karena pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi jika engkau datang karena Kristus, maka Kristus akan membentuk engkau dan membuat relasimu dengan Kristus semakin indah melalui proses pelayanan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai umat Tuhan, kita seharusnya memiliki konsep berpikir seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini, ya, Pendeta Ndugu ini, saudara. Bahwa waktu saudara masuk ke dalam pelayanan, saudara bukan datang untuk menolong Tuhan di dalam pelayanan. Itu kalimat daripada Pendeta Stephen Tong yang saya pakai untuk memparafrasekan nasihat daripada Pastor Ndugu ini. Setiap kita yang masuk dalam pelayanan bukan datang untuk tolong Tuhan. Kita juga tidak kemudian dengan kekuatan kita itu mau tolong sesama. Tetapi waktu saudara setiap kali engkau masuk ke dalam pelayanan, engkau datang untuk melayani Kristus, engkau datang untuk belajar daripada Kristus, dan engkau dilatih Tuhan untuk semakin memperdalam imanmu dalam relasi dengan Allah. Ya. Jadi bukan untuk datang tolong Allah. Seharusnya kita yang ditolong Tuhan. Ya. Jadi ini adalah prinsip di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi barang siapa yang datang untuk memikirkan, memberikan kontribusi kepada kerajaan Allah, dia akan kolaps. Ya. Karena sesungguhnya Allah yang memampukan kita, bukan kita yang kemudian berkontribusi di dalamnya. Maka di dalam pelayanan daripada Helen, dia mulai belajar mengenai kasih Kristus. Hal pertama yang dipelajari adalah kasih Kristus. Dia belajar dari mana? Dari keluarga pendeta ini. Ya. Istri daripada Pastor Ndugu itu tidak pernah kenal Helen. Tetapi waktu mereka berjumpa dengan pergumulan-pergumulan di dalam ladang misi yang membutuhkan seorang dokter, pada waktu itu istri daripada pendeta Ndugu ini, dia berdoa kepada Tuhan. God will send a doctor. Jadi ini adalah kalimat yang sangat indah. Pertama kali seorang yang begitu sombong tetapi sudah diruntuhkan oleh Kristus melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang masuk dalam pelayanan dan berhadapan dengan keadaan yang sukar. Dengan masyarakat yang tidak dikenalinya. Dan kemudian pertama kali yang diajar oleh Tuhan adalah belajar kasih Kristus melalui istri pendeta. Seorang yang tidak mengenal Helen, ya seorang berkulit hitam, tetapi mendoakan agar Allah mengirim seorang dokter yang berkulit putih. Ya, pada waktu itu saudara antara kulit hitam dan kulit putih itu berseteru. Ya, ada kolonialisme. Ya, dan Inggris adalah salah satu daripada bangsa yang memiliki wilayah jajahan yang sangat banyak. Dan pada waktu itu dia belajar daripada doa sang istri pendeta ini yang berdoa bagi Helen walaupun dia tidak kenal. Dan meminta agar Tuhan itu kemudian mengirim seorang dokter yaitu Helen datang ke wilayah di mana kebutuhan misi itu ada. Lalu Tuhan juga memberikan kepada Helen itu kasih daripada pasangan hamba Tuhan ini, suami istri ini ya kepada Helen ya. Ketika Helen itu masuk di dalam pergumulan yang sangat sulit. Tetapi suami istri ini sebagai pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Helen. Sehingga dia memperlakukan Helen itu sebagai anak kandungnya. Setiap kali Helen ada berada dalam keadaan yang sulit, berada dalam keadaan yang sukar. Kedua pasangan ini selalu berkata, I love you, I love you. Kasih, ya, kasih sebagai ayah dan ibu kepada Helen. Helen jauh beribu-ribu mil daripada keluarganya, tetapi dia berjumpa dengan keluarga yang baru, yaitu Pastor Ndugu dan juga istrinya yang sangat mengasihinya. Jadi dia belajar orang yang kulit hitam mengasihi, ya,
Bagaimana etnis itu, perbedaan etnis itu tidak kemudian menjadi benteng, tembok yang membatasi kasih Kristus. Karena di dalam kitab Efesus sudah dikatakan bahwa mereka yang berseteru, mereka yang bermusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan perseteruan itu oleh salib Kristus. Dan ketika dia berjumpa dengan orang yang berkulit hitam, ya, dia melihat bahwa tembok perseteruan itu sudah diruntuhkan oleh kasih Kristus yang ada di dalam diri daripada kedua pasangan ini. Jadi kasih Kristus ini adalah hal yang pertama yang dipelajari. Karena apa? Karena tanpa kasih Helen tidak akan bisa mengatasi kesukaran yang akan dihadapi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana Helen menghadapi keterhilangan yang amat dalam dan bagaimana kasih itu menjadi fondasi utama bagi Helen untuk melakukan segala tugas pelayanan dia sampai akhir hidup dia. Helen belajar untuk mengasihi orang-orang Kongo Belgia yang sebenarnya dia tidak kenal. Sama seperti kedua hamba Tuhan itu belajar mengasihi Helen, mendoakan Helen sekalipun mereka tidak kenal Helen. Bahkan memperlakukan Helen sebagai anak perempuannya. Lalu dia juga mempelajari budaya dan bahasa lokal. Ya, sama seperti Kristus, dia belajar mengasihi mereka. Walaupun orang-orang yang dikasihinya itu belum percaya Yesus Kristus, masih hidup dalam dosa. Roma 5 ayat 8. Kristus mencari dan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Demikian juga seorang misionaris pergi untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang masih dalam keadaan berdosa dengan menginjili mereka. Ini yang dilakukan oleh Helen. Ketika Helen masuk di dalam pekerjaan pelayanan, dia mulai dengan membangun rumah sakit. Tadi saya katakan bahwa dia pergi, dia tidak temukan rumah sakit. Dia menjadi dokter satu-satunya atas 2,5 juta jiwa. Maka apa yang dilakukan pertama sebagai seorang dokter? Dia bangun rumah sakit. Tapi bagaimana dia bangun rumah sakit? Susah payah, ya. Dia bangun susah payah. Dia belajar membangun rumah sakit, ya, yang terbuat dari tanah liat dan atap jerami, ya. Ini adalah rumah sakit bangunan sementara, ya. Dibuat dari tanah liat dan atap jerami. Dia belajar bagaimana membuat dan membakar batu bata sendiri sampai tangannya itu luka, ya, berdarah. Ya, tetapi orang lokal waktu melihat ada orang kulit putih datang bergaul dengan orang yang kulit hitam sekali, ya, dan tidak peduli terhadap status sosial itu, tidak peduli bahwa dia adalah bangsa kolonial yang datang kepada wilayah yang dijajah, dia tidak peduli dengan itu semua. Ya. Tetapi yang ada adalah dia merendahkan diri. Dia masuk ke dalam komunitas lokal, dia belajar bagaimana caranya membuat bangunan dari batu bata, membakar batu bata itu dari tanah liat, semuanya dipelajari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah artinya mengasihi. Mengasihi orang yang tidak dikenal. Bahkan orang yang tidak dikenal itu belum kenal Kristus, belum percaya kepada Kristus. Tetapi ini adalah spirit inkarnasi. Merendahkan diri, menyamakan diri, mempelajari kebudayaan. Melakukan apa yang menjadi kebiasaan daripada orang-orang pada zaman itu. Di mana lokasi ladang misi itu berada. Ya. Membakar batu bata, ya, dengan tangannya sendiri dari tanah liat, ya saudara, ya. Lalu kemudian diajar pakai kapak, ya. Ini wanita yang dari keluarga kelas menengah ke atas, ya, tidak tahu cara pakai kapak. Jadi waktu dia pergi ke sana, dia bangun rumah sakit, diajar cara pakai kapak bagaimana, ya. Pakai kapak terus pilih pohon yang tepat. Pohon yang tepat itu adalah pohon yang tahan terhadap rayap dan pembusukan. Kita di kota, saudara, tidak punya ketelitian seperti ini. Tetapi orang-orang yang di desa, orang-orang yang berada di kondisi yang terpencil sekali, mereka memiliki keahlian yang demikian. Walaupun mereka tidak duduk di bidang akademik, ya, tetapi mereka memiliki keahlian demikian karena memang ketuntutan kebutuhan hidup demikian. Lalu bagaimana memilih rumput yang bersih, yang baik, dan serat yang tahan lama untuk membuat atap dari jerami. Rumput pun kita tidak tahu, ya, membedakan mana rumput yang baik untuk atap dari jerami dan mana yang tidak baik, ya, sebagai atap, ya. Tetapi orang-orang ini diberikan hikmat untuk kemudian mengetahui itu semua dan mengajarnya kepada seorang misionaris. Dia dibantu oleh pekerja lokal, yang jelas ini adalah seorang yang berkulit hitam. Lalu dia juga belajar bagaimana merencanakan tata letak bangunan terkait dengan arah angin dan kemiringan atap untuk menahan hujan tropis. Kalau saudara membaca hal ini, kita di kota kita pikir ini nggak make sense. Tapi kalau saudara melihat kembali ke dalam kehidupan pada zaman itu, apa yang dilakukan oleh seorang misionaris berkulit putih di tengah-tengah negara Afrika, negara wilayah jajahan, ya, misalnya daripada bangsa Inggris, saudara, ataupun bangsa-bangsa lainnya di wilayah Eropa yang menjajah, saudara, ini menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat unik. Sehingga mereka melihat bahwa Helen adalah bukan seorang profesional yang jauh di sana, yang sulit didekati oleh masyarakat, tetapi dia melihat bahwa Helen adalah seorang yang memiliki hidup, yang membumi,
yang mau mendarat, yang mau berelasi, yang mau kemudian menyamakan dirinya dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia di wilayah misi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tahap awal. Dia bangun rumah sakit, tahap awal sekali. Tetapi saudara, pada waktu perjalanan selanjutnya, Tuhan mulai membentuk daripada Helen, membuat dia mengalami apa yang disebut dengan bukan aku melainkan Kristus saja. Bukan aku melainkan Kristus saja. Tadinya dia menempatkan Kristus sebagai pribadi yang menjadi andalan dia dalam hidup dan pelayanannya. Dan bagaimana sampai dia membangun rumah sakit dan kemudian dia menyamakan dirinya dengan orang lain. Belajar tentang kasih Kristus, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekarang Allah membentuk dia dengan cara yang lebih tajam lagi. Bukan aku melainkan Kristus saja. Bukan aku melainkan Kristus saja. Bagaimana kehilangan yang dialami oleh dia dan kemudian Kristus adalah pribadi yang menjadi poros fokus utama daripada Helen. Mari kita mulai melihat beberapa bagian daripada pembentukan Kristus kepada Helen, menjadikan Helen sebagai orang yang lebih rendah hati lagi dan Kristus sebagai pribadi yang terutama dalam hidup dia. Pertama, Helen pada tahun 1955 itu dia menghadapi tekanan dalam perintisan pelayanan medis ya. Tahun 1955 Helen itu memindahkan misinya itu ke wilayah Nebobongo. Ini adalah wilayah yang ada di Afrika ya, di wilayah Kongo Belgia. Nah, di dalam waktu 11 tahun dalam pelayanan dia di Nebobongo ini saudara, dalam waktu 11 tahun dia memakai 14 hektar lahan untuk menjadikan itu sebagai tempat bagi orang-orang sakit. Ada 100 tempat tidur di dalam rumah sakit. Ya, jadi ini berarti sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sesuatu yang sangat signifikan yang dikerjakan oleh seorang perempuan. Ya, tadi cuma bangun satu rumah sakit dari tanah liat dan juga dari atap jerami. Tapi setelah dia pindah ke Nebobongo, dia bangun sesuatu yang sangat lebih besar daripada sebelumnya di tanah seluas 14 hektar, 100 tempat tidur rumah sakit. Ya. Dan alat-alat persalinan yang kompleks dengan semua bangunan dan layanan yang diperlukan. Berarti ini lebih permanen dari rumah sakit yang pertama yang dia bangun. Lalu ada puluhan ribu orang sakit yang dirawat. Banyak yang diantaranya itu pasti mati kalau tidak dapat bantuan daripada orang-orang yang ahli di dalam bidang medis. Lalu kemudian pasien yang ada di dalam rumah sakitnya itu diberikan penjelasan akan firman Allah, dilayani, diinjili. Jadi itu berarti penginjilan kepada orang-orang sakit itu sudah dimulai dari Yesus Kristus tentunya. Tetapi di dalam pelayanan misi gerejawi, terutama di dalam misi daripada Helen di Afrika, Kongo, Belgia ini saudara, dia melakukan hal tersebut. Ya, melayani orang-orang sakit dengan pemberitaan-pemberitaan Injil daripada para hamba Tuhan. Lalu mendirikan 48 klinik kesehatan pedesaan sebagai bentuk pertolongan pertama. Pada waktu Helen hadir di wilayah Kongo Belgia, tidak ada fasilitas ini. Sama sekali nol, tidak ada fasilitas ini. Tetapi ketika dia masuk pada tahun 1955, khususnya di wilayah Nebobongo, maka itu terjadi. Tuhan membuat suatu perubahan yang sangat signifikan. Pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tak dikenal, orang-orang yang berkulit hitam, ya, yang secara status sosial itu berbeda daripada Helen. Tetapi Tuhan membuat Helen mengasihi mereka dan memperhatikan kehidupan mereka. Nah, kemudian setelah dia mengerjakan seluruh pekerjaan yang begitu berarti bagi orang-orang lokal, apa yang terjadi? Lembaga misi itu menetapkan Dr. John Harris itu sebagai pengganti daripada Helen yang bertanggung jawab di rumah sakit di mana Helen itu dirikan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Helen. Helen adalah seorang pendiri. Helen adalah seorang yang memperjuangkan semua yang tadi rekor yang dicatat itu, saudara. Tetapi tiba-tiba lembaga misi menggantikan dia dengan orang yang lain. Ya, yang mengepalai, yang bertanggung jawab rumah sakit, di rumah sakit yang dibangun oleh Helen. Ini adalah sesuatu yang dianggap oleh Helen sebagai tidak adanya penghargaan kepada Helen. Ya. Saudara, sekali lagi pride Helen digoyang sama Tuhan. Ya. Tadinya Tuhan mulai membentuk Helen ya, meninggalkan kesombongan dia, pengandalan akan diri dia melalui keselamatan. Lalu masuk ke ladang misi, Tuhan mengajar dia bagaimana orang yang berkulit hitam mendoakan dia dan kasih daripada orang yang kulit hitam melampaui etnis, ya, melampaui status sosial. Dia belajar untuk kasih Allah, kasih Kristus itu diterapkan kepada orang-orang yang tidak dikenal bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi sekarang setelah dia mengerjakan begitu banyaknya rekor, ya, di dalam pelayanan, di mana menunjukkan bahwa dia unggul, ya.
Seorang wanita yang unggul yang membangun sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di wilayah Kongo, Belgia. Sekarang diadakan oleh seorang perempuan, yaitu Helen. Tiba-tiba lembaga misi menggantikan. Posisi kepemimpinan bukan lagi Helen, tetapi posisi kepemimpinan adalah Dr. John Harris. Pride Helen sangat terganggu. Helen sangat-sangat terluka dengan perubahan ini. Dan Helen menjadi marah dan sangat kesal. Helen kemudian melihat seluruh pekerjaan itu sebagai sesuatu yang begitu amat berat. Dan yang tadinya dikerjakan dengan sukacita. Yang tadinya begitu padat pelayanan. Tetapi dia mengerjakannya itu dengan riang gembira, dengan kerelaan. Sekarang itu menjadi sesuatu yang begitu melelahkan karena terlalu banyak pekerjaan. Saudara perhatikan, kalau orang sudah marah, orang sudah kesal, sudah ada ketidakpuasan di dalam dirinya kepada Kristus, kepada Allah, dan kepada pekerjaan Tuhan, maka seluruh pelayanan yang tadinya dikerjakan dengan begitu ringan akan menjadi sesuatu yang sungguh amat berat untuk dijalankan. Ya. Karena itu masalah hati, bukan masalah kepada pekerjaan itu. Banyaknya pekerjaan itu sama sebenarnya, tetapi karena hati tidak beres sama Tuhan, akhirnya pekerjaan dengan load yang sama, dengan banyak yang sama menjadi sangat berat. Karena hatinya penuh dengan kemarahan dan kekesalan. Lalu dia mulai terlibat di dalam konflik dengan rekan-rekan Afrikanya. Rekan-rekan Afrika tentu yang berkulit hitam. Lalu kemudian pendeta senior ini, ya, pendeta Ndugu ini bilang begini sama Helen. Apakah kamu tidak bisa meninggalkan, ya, pandanganmu bahwa engkau adalah orang yang berkulit putih? Ini adalah kalimat sinis, ya, yang menyindir keadaan daripada Helen. Yang waktu dia konflik dengan rekan Afrika yang berkulit hitam, dia selalu menganggap diri dia lebih tinggi, superior daripada yang lain. Ya. Dan kemudian ditegur oleh pendeta ini. Apakah kamu bisa untuk meninggalkan pikiranmu bahwa engkau adalah seorang yang berkulit putih? Ya. Jadi itu adalah sesuatu teguran untuk kemudian dia berhenti. Tidak konflik dengan rekan-rekan Afrikanya. Dan apalagi menganggap diri superior karena berkulit putih dibandingkan dengan rekan-rekan Afrikanya yang berkulit hitam. Dan dia kemudian mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sakit secara rohani. Sakit secara rohani itu terlihat dari keadaan kita dengan sesama. Dan juga keadaan kita dengan Tuhan terutama. Hati kita. Ya. Waktu bersama Tuhan itu terus diabaikan. Dan semakin kurang berminat dalam doa dan baca Alkitab. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti menjadi ciri khas kita sedang dalam keadaan sakit rohani. Kita dalam keadaan gangguan secara rohani. Yang seringkali kita pikir biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah peringatan, warning daripada Tuhan bahwa kita sedang dalam keadaan kolaps secara rohani dan kita butuh kembali kepada Tuhan. Karena saudara dan saya perhatikan kalimat daripada John Calvin. Jika jiwamu tidak beres dengan Tuhan, maka engkau akan seperti anjing gila yang di luar, yang tabrak sini, tabrak sana. Ya, berkelahi sama semua orang. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa keadaan jiwamu tidak beres. Dan ketika keadaan jiwamu tidak beres, bukan saja relasimu dengan sesama yang buruk, tetapi juga relasimu dengan Tuhan. Tuhan diabaikan, waktu doa dan waktu baca Alkitab juga tidak lagi dipikirkan. Diabaikan. Dan ini terjadi kepada seorang misionaris. Seorang yang memiliki rekor pelayanan yang sangat baik, yang berpengaruh di abad 20. Dia dianggap sebagai misionaris yang sangat berpengaruh di dalam abad yang ke-20. Tetapi di tengah-tengah keadaan demikian pun saudara dan saya perhatikan, dia mengalami kelelahan secara rohani. Mengalami gangguan sakit secara rohani. Ya, karena apa? Karena pride-nya diganggu oleh Tuhan. Pride-nya diganggu oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan aku melainkan Kristus saja. Ini adalah berbicara mengenai penanggalan kebanggaan diri. Dan penanggalan kebanggaan diri adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Menyakitkan bagi kita, apalagi kita punya jasa besar di sana. Ya, kita punya jasa besar di sana dan kemudian jasa kita itu sepertinya tidak dihargai. Dan kemudian pastor Ndugu, ya, pendeta Ndugu dan istrinya itu peka dengan keadaan daripada Helen. Lalu mereka panggil Helen untuk kemudian berdoa puasa bersama dengan mereka di rumahnya. Dan di dalam waktu-waktu doa mereka itu pastor Ndugu itu memberikan nasihat kepada Helen. Dan Helen kemudian bersaksi mengenai apa yang dikatakan oleh pastor Ndugu. Aku bergabung dengan pastor dan istrinya di sekitar perapian. Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, Roh Allah menyentuh hatiku dan meruntuhkan penghalang berupa kebanggaan. Jadi Helen sadar bahwa dirinya itu begitu sombong. Penghalang berupa kebanggaan, perasaan dingin, dan mengungkapkan diriku yang sebenarnya. Dia membantuku mencurahkan isi hati, mengungkapkan semua kebusukan dan perasaan gagal,
ketakutan dan kritik, kebanggaan dan egoisme. Lalu secara lembut dan tenang, Pastor Ndugu membawa saya berpaling jauh dari diri sendiri kepada Kristus di Kalvari. Dia berurusan dengan kebutuhan akan penggantian pada titik-titik tertentu. Kebutuhan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada Helen dan meminta maaf karena kesalahan Helen kepada orang-orang tertentu. Lalu keteduhan itu datang. Kedamaian itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara Tuhan. Segala kebanggaan diri itu runtuh ketika engkau dan saya memandang kepada Kalvari. Di atas kayu salib, Kristus menghancurkan segala kesombongan manusia. Siapa di antara kita yang bisa bermegah di hadapan salib Kristus? Tidak ada. Salib Kristus menelanjangi seluruh kemegahan dan kesombongan diri manusia. Salib Kristus menunjukkan kerendahan diri Kristus, tetapi sekaligus kemuliaan Allah yang begitu besar, di mana di salib Kristus semua apa yang menjadi hikmat manusia dihancurkan, apa yang dianggap sebagai kebodohan itu dihancurkan di sana, dan kemuliaan Allah itu ditegakkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu dianggap bodoh. Hikmat Allah itu dianggap bodoh. Tetapi semuanya itu sirna ketika mereka memandang kepada Kristus. Bahwa di atas salib Kristus hikmat Allah itu yang ditinggikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah pribadi. Salib Kristus adalah karyanya yang meruntuhkan dan menghancurkan segala kesombongan diri daripada manusia. Dan mari kita lihat ternyata titik ini adalah persiapan daripada Allah untuk membawa Helen memasuki hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Yang merupakan keterhilangan yang amat dalam. Penghinaan, pelecehan, dan perendahan diri karena Kristus. Ini dialami oleh Helen. Helen ketika dia ada di dalam pelayanannya setelah 5 tahun. Dia pulang ke negeri Inggris dan dia rindu untuk memiliki pasangan hidup sebagai seorang yang menikah. Tetapi Tuhan memanggil dia untuk masuk kembali ke dalam ladang pelayanan tanpa suami. Sehingga dia pergi kembali ke Kongo, Belgia tanpa suami. Dia hidup selibat, melajang seumur hidup untuk melayani Kristus. Dan waktu dia kembali ke Inggris, keadaannya itu berubah dari 5 tahun sebelumnya. Di Kongo, saudara, ketika dia kembali dari Inggris, saudara, ada peristiwa di mana Kongo itu mendeklarasikan kemerdekaannya dari Belgia. Dan di sana juga terjadi pemberontakan dalam angkatan bersenjata. Dan terjadi pecah perang, saudara, di antara orang-orang Kongo sendiri. Dan juga sebagian besar misionaris itu meninggalkan Kongo. Ya, meninggalkan Kongo, saudara. Jadi itu berarti harusnya ini menjadi petunjuk bagi Helen untuk tinggalkan Kongo. Jangan lagi kembali ke Kongo. Lebih baik stay tetap di Inggris. Tetapi yang dilakukan oleh Helen adalah dia tetap kembali ke Kongo dan dia stay di sana. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sampai di sana, selama dia ada di sana, terjadi pemberontakan dari komunitas atau kelompok Simbas. Ya, saudara bisa baca itu di dalam ilmu pengetahuan umum mengenai sejarah pemberontakan yang terjadi di wilayah Kongo, Belgia. Waktu dia ada di sana, terjadi pemberontakan Simbas yang mengambil alih seluruh komponen rumah sakit. Ya. Dan Helen itu ditawan selama 5 bulan. Oleh kelompok Simbas ini, pemberontak Simbas ini ya saudara. Dan waktu dia ditawan apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang terjadi yang saya sebut sebagai keterhilangan yang amat dalam. Helen itu menjadi saksi pencurahan kebencian orang-orang Afrika terhadap kegagalan laki-laki kulit putih. Di mana orang-orang kulit putih itu memperlakukan orang-orang Afrika secara tidak adil. Mereka memperlakukannya dengan kejam. Mereka juga melakukan hal-hal yang begitu amat menyakitkan bagi orang-orang yang ada di Afrika. Ya. Tenaga kerja yang dibayar murah, terjadi kekerasan terhadap perempuan, ya pelecehan seksual dan lain-lain ya saudara. Termasuk adanya perdagangan budak, ya, yang dilakukan oleh orang-orang berkulit putih dengan mengambil orang-orang dari Afrika dan dijual ke negara lain. Ini sesuatu yang amat sangat menyakitkan yang menghasilkan pemberontakan. Dan Helen sebagai seorang yang berkulit putih yang ditawan, dia menjadi objek kebencian daripada para pemberontak. Apa yang terjadi saudara? Dia dipukuli dan diperkosa. Dipukuli dan diperkosa. Dia baru saja mengambil keputusan untuk hidup selibat. Tetapi Tuhan mengizinkan dia masuk ke dalam situasi pemberontakan dan dia dipukuli lalu kemudian diperkosa oleh laki-laki orang Afrika yang membenci kulit putih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keterhilangan identitas diri dia sebagai seorang perempuan yang terhormat dari keluarga yang terhormat, seorang dokter daripada Cambridge University, seorang yang betul-betul the best secara akademik.
Secara moralitas tidak ada cacat. Tidak ada cacat bahwa dia di dalam masa pacaran itu dia hidup dengan cara seksualitas yang tidak benar. Tidak ada sama sekali. Sekarang di dalam pelayanan dia diperkosa. Kalau saudara diperlakukan demikian, apakah saudara mau kembali lagi melayani orang yang memperkosa saudara? Ini suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Setia di dalam keterhilangan. Saudara kalau hilang harta benda, saudara mungkin tidak terlalu berpikir besar untuk itu. Kalau mungkin saudara dibunuh, ya sudah saya dibunuh mati. Tapi bagaimana kalau saudara diperkosa? Harga diri saudara sebagai perempuan diinjak-injak. Ketika selesai saudara diperkosa, pemulihan secara emosional, secara psikologis itu sukar didapatkan kembali. Ini yang saya katakan kesetiaan di dalam kehilangan. Kehilangan yang amat dalam. Kehilangan yang begitu menyakitkan, memahitkan. Siapa yang diperkosa dan mau melayani orang yang memperkosanya? Di dalam pemberitaan Injil Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan demikianlah. Helen itu mengalami apa yang disebut dengan bukan aku, melainkan Kristus saja. Bukan aku, melainkan Kristus saja. Dia mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak benar. Sangat-sangat tidak manusiawi. Sebagai pembalasan kebencian daripada orang-orang kulit hitam Afrika pada zaman itu. Tetapi kemudian tentara nasional itu berhasil mengalahkan pemberontakan daripada Simbas. Dan Helen itu diselamatkan. Lalu dia kemudian dikembalikan ke Inggris. Tetapi waktu di Inggris saudara, ketika ditanya. Bagaimana pengalaman hidupmu di sana selama engkau ditawan? Apa yang dikatakan oleh Helen? Sesuatu yang di luar dugaan. Kita akan berpikir bahwa orang yang demikian tersakiti, dia akan mengungkapkan segala sakit hati dia sepuas-puasnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Helen mengisahkan masa-masa suram itu tidak dengan kemarahan atau mengasihani diri. Sebaliknya Helen menyampaikan bagaimana Roh Kudus telah memampukannya untuk bersyukur kepadanya karena telah mempercayakan dirinya dengan pengalaman itu. Bahkan jika penjelasan mengapa tidak pernah datang dari Allah. Saudara, waktu kita mengalami penderitaan dan kepahitan yang amat dalam, biasanya kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Beri penjelasan kepada saya, mengapa Tuhan? Tapi Helen berkata bahwa aku diajar oleh Roh Kudus untuk bersyukur, dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersyukur bahwa Allah telah mempercayakan pekerjaan pelayanan Tuhan itu bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling pahit. Sekalipun Allah tidak pernah menjelaskan kepada dia mengapa hal itu terjadi. Saudara, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan ketika kita mengalami penderitaan? Ketika saudara menanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Bisa saja sampai saudara mati, saudara tidak pernah berjumpa dengan jawaban kenapa itu terjadi. Allah tidak menjawab saudara. Tetapi yang Allah lakukan adalah Allah membentuk saudara untuk semakin menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus melalui penderitaan yang terjadi, kepahitan dan keterhilangan yang amat dalam. Termasuk di dalam aspek pemerkosaan. Bukan aku melainkan Kristus saja, itu bukanlah kalimat yang mudah untuk diucapkan. Tetapi kalimat yang penuh dengan harga yang harus dibayar, dengan harga yang begitu luar biasa besar. Yang ketiga, Helen itu menunjukkan bagaimana Kristus yang menjadi poros utama dalam kehidupan dia dan bukan lagi Helen. Itu melalui keadaan di mana dia setelah masuk di dalam pelayanan dan kemudian terlibat 7 tahun terlibat dalam sebuah proyek medis antar misi di pusat pengobatan medis Injili di Nyankunde. Ini adalah salah satu wilayah di Kongo, Belgia. Dia terlibat di dalam proyek medis di sana dan kemudian dia mendirikan beberapa hal. Sekali lagi saya catat ini sebagai prestasi dia. Memang dia sangat berpengaruh di dalam misi Kongo, Belgia. Helen itu mendirikan sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur atau tempat bersalin dan pusat perawatan kusta. Ini didirikan oleh Helen di dalam proyek medis. Dan kemudian mendirikan suatu pusat pendidikan dan pelatihan bagi mantri kesehatan nasional, termasuk program studi kebidanan bagi para perempuan muda. Padahal dia bukanlah seorang pengajar, tetapi Tuhan memberikan dia karunia untuk mengajar. Ya. Mengajar para mantri kesehatan nasional, lalu program studi kebidanan bagi para perempuan muda. Dan sekolah pelatihannya itu bukan saja diakui secara resmi, tetapi juga mencapai skor yang tertinggi. Jadi memang
Helen dari dia masih kecil sampai dengan dia dewasa adalah orang yang pekerja keras dan mendapatkan suatu prestasi yang sangat baik dalam pelayanan dia. Mendirikan beberapa rumah sakit dan apotek di daerah, ya, di daerah yang tentu jauh daripada Nyan Kunde. Dan kemudian mendirikan sebuah pelayanan dokter dengan menggunakan pesawat melalui Missionaries Aviation Fellowship, ya. Jadi ini adalah pelayanan melalui pesawat, ya, pesawat, ya. Jadi kita tahu bahwa di wilayah Papua juga ada pelayanan misi dengan pesawat, ya. Lalu mendirikan sebuah pusat penyedia obat-obatan dan peralatan medis. Ini dilakukan oleh seorang perempuan di dalam proyek misi. Selama 7 tahun terlibat di dalam pelayanan misi Nyan Kunde, ya. Jadi berarti dia memiliki prestasi yang sangat baik. Tetapi sayangnya dia dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dengan tuduhan yang tidak benar. Mari kita lihat bagaimana para siswa didiknya yang dididik oleh Helen dan juga rekan-rekannya justru menuduh Helen melakukan hal yang tidak benar. Pada zaman itu, pada tahun di mana pelayanan daripada Helen itu berlangsung, ada kebijakan daripada pemerintah Kongo Belgia itu memberikan subsidi pendidikan kepada siswa dan juga membayar sebagian gaji dari tenaga medis. Nah, Helen dan rekan-rekannya itu sebenarnya memiliki suatu kebijakan untuk memberikan 20% ya dari subsidi yang mereka terima dari pemerintah itu kepada siswa mereka, dan ini adalah pengeluaran pribadi yang diberikan secara sukarela kepada siswa-siswa mereka. Dan ini adalah persentase yang diberikan kepada siswa-siswa dengan persentase tertinggi ya dibandingkan dengan lembaga yang lain ya. Jadi itu berarti Helen dan rekan-rekannya memiliki hati yang mengasihi dan kerelaan untuk kemudian memperhatikan dan mengasihi siswa-siswa mereka di dalam pendidikan. Tetapi para siswa yang mereka didik itu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kurang diberikan. Jadi mereka ingin untuk mendapatkan lebih banyak lagi subsidi. Dan mereka menuduh Helen mencuri dana perguruan tinggi, ya, berbohong dan kemudian bermuka dua dan memasukkan rekening dan lembar laporan yang dikirim ke pemerintah. Ya. Jadi mereka berpikir bahwa Helen itu mencuri uang itu ya, padahal Helen tidak ambil sama sekali. Justru dari uang yang diberikan oleh pemerintah kepada Helen, dia berikan lagi 20%. Ya. Jadi saudara, adalah tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan bagi Helen. Semua yang dia dirikan, semua yang merupakan karya dia, jasa dia, termasuk lembaga pendidikan yang dia dirikan sendiri, justru siswa-siswanya itu tidak menghargai dia. Menuduh dia dengan cara yang tidak benar. Menuduh dia dengan tuduhan yang tidak benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mendirikan gereja Tuhan, suatu perusahaan, ataukah seperti ini ada pelayanan-pelayanan sosial yang saudara dirikan, lalu orang yang saudara layani itu fitnah saudara. Fitnah saudara dengan tuduhan yang tidak benar, ini sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Sudah diperkosa, dia layani lagi masyarakat yang kemudian memperkosa dia, lalu memberikan kontribusi yang sangat baik di dalam bidang sosial. Sekarang dia dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Lalu Helen itu akhirnya mengajukan pengunduran diri dari waktu yang sudah ditentukan, dan dia katakan begini. Di dalam perenungan dia berkata begini. Tidak ada satupun yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Atau untuk sekedar berjabat tangan. Tidak ada foto dari kelas yang berkualitas ini. Ya. Tidak akan ada hari wisuda. Semua perayaan di bulan Agustus itu harus dibatalkan. Termasuk paduan suara meskipun telah berlatih keras selama 5 bulan dan tidak ada rekaman untuk dibawa pulang. Kebanggaanku benar-benar diletakkan dalam debu dan diinjak-injak. Apakah itu benar-benar sepadan? Ini adalah perenungan daripada Helen ketika sebenarnya Helen di dalam usia tua dia sudah mau mengundurkan diri. Ya, sebelum tuduhan ini diberikan kepada dia, memang dia sudah berniat untuk mengundurkan diri karena sudah ada pasangan suami istri yang nanti menggantikan dia. Ini adalah pasangan suami istri muda, dokter muda yang nanti kemudian menggantikan posisi dia di dalam bidang pendidikan ini. Dia sudah ingin untuk kemudian menyerahkan kepemimpinan itu kepada pemimpin yang lebih muda. Tetapi karena tuduhan ini datang kepada dia, akhirnya dia harus mengundurkan diri lebih awal, maka seluruh persiapan untuk perpisahan dengan Helen dan pergantian kepada pemimpin yang baru itu gagal semua. Dan tidak ada satu orang pun yang mengucapkan selamat tinggal. Ya. Tidak ada perayaan apapun. Sehingga Helen merasa kebanggaanku benar-benar diletakkan dalam debu dan diinjak-injak. Apakah itu benar-benar sepadan? Artinya dengan seluruh yang dia sudah korbankan. Apakah memang itu sepadan untuk dia dapatkan?
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pertanyaan kita juga ketika engkau dan saya masuk dalam pelayanan. Mungkin kita ada terlibat jasa sangat banyak di situ. Mungkin kita adalah seorang perintis pelayanan di sana. Mungkin kita adalah seorang yang mendirikan gereja itu. Dan kemudian datang orang-orang muda yang kemudian atau generasi selanjutnya yang tidak menghargai kita. Ya, bahkan tidak mengingat sedikit pun jasa kita. Bahkan kalau kita difitnah, saudara, apa yang menjadi perasaan kita? Tentu kita memiliki perasaan yang sama seperti Helen. Apakah itu benar-benar sepadan dengan semua yang sudah saya korbankan? Dan kesimpulannya, poin yang keempat, hanya Kristus. Hanya Kristus, hanya Kristus, bukan Helen. Bukan Helen, tetapi hanya Kristus. Pertanyaan, apakah itu benar-benar sepadan? Dalam perenungan daripada Helen, kemudian Roh Kudus menegur dia. Roh Kudus menegur dia dengan memberikan kesadaran batin di dalam jiwa daripada Helen. Dikatakan Helen mengatakan ini di dalam tulisan autobiografinya dia. Saya datang ke Afrika untuk melayani Kristus. Namun saya sadar bahwa saya juga menginginkan lebih. Apa itu? Kehormatan, popularitas, pendapat orang banyak, kesuksesan dan kebanggaan. Saya ingin para misionaris lain menjadi khawatir tentang bagaimana mereka akan dapat melakukan pelayanan ini tanpa saya. Jadi semuanya saya. Saudara, bukankah ini menjadi semacam godaan yang ada di dalam diri daripada hamba-hamba Tuhan ataupun di dalam diri daripada setiap kita ketika engkau dan saya sekali lagi memiliki jasa tertentu yang kita anggap itu sesuatu yang signifikan dan patut dihargai, tetapi ternyata orang tidak menghargainya. Kita akan coba untuk take credit, kita akan coba untuk mendapatkan kemuliaan, kehormatan bagi kita jika kita sudah kerja keras di sana. Dan kita mengharapkan ada orang yang berkata, terima kasih ya. Faktanya jika tidak ada orang yang mengatakan terima kasih, apa yang menjadi perasaan saudara? Apakah itu benar-benar sepadan dengan harga yang saudara bayarkan? Kristus menegur Helen supaya Helen bertobat dari dosa-dosa, kebanggaannya, dan upaya untuk menjadikan diri sebagai poros dan bukan Kristus. Kalimat daripada Roh Kudus di dalam jiwa daripada Helen ketika dia mulai merenungkan. Harus pilih salah satu, hanya Yesus, atau kamu akan mendapati bahwa kamu tidak memiliki Yesus sama sekali. Akhirnya Helen memutuskan, aku berhasil mengatakan kepadanya bahwa dengan sepenuh hati aku menginginkan hanya Yesus, hanya Yesus. Itu adalah kalimat daripada Helen, saudara. Di dalam pergumulan ketika dia diinjak-injak popularitasnya, diinjak-injak karyanya, dia tidak dihargai. Tapi justru disitulah dia mengerti bahwa hanya Yesus yang harus ditinggikan. Bukan Helen, bukan karya Helen, bukan jasa Helen, bukan kontribusi Helen. Apapun itu bukan, kecuali Kristus. Dan ketika Helen akan pergi meninggalkan lokasi pelayanan dia, ada pesta perpisahan dan kemeriahan yang diadakan oleh penduduk lokal yang betul-betul merasakan akan pekerjaan pelayanan daripada Helen, dan mereka melakukan pesta perpisahan. Ada kemeriahan dan kemudian ada ucapan terima kasih di sana. Tetapi apakah itu semua sekali lagi direnungkan oleh Helen? Apakah itu semua sebanding dengan meninggalkan rumah, hidup melajang, kerja keras, harga yang harus dibayar untuk menderita, berbicara tentang dipukuli selama masa pemberontakan, dan saudara bisa tambahkan diperkosa? Apakah itu sebanding? Tentu saudara dan saya waktu melihat kepada apa yang dikerjakan oleh Helen, mungkin kita akan berkata secara manusiawi tidak sebanding. Tetapi saudara, sekali lagi Allah mengajar Helen untuk menempatkan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang dimuliakan dan bukan Helen. Keterhilangan yang dialami oleh Helen adalah cara yang dibawa oleh Kristus untuk membawa Helen makin setia kepada Tuhan, makin rendah hati, dan makin meninggikan Kristus saja dalam kehidupan Helen. Mari kita lihat 3 kesimpulan daripada hidup Helen ketika dia menjalani seluruh pelayanan dengan begitu ragam keterhilangan yang dialami oleh Helen. Ketika dia berada di dalam keadaan yang demikian, dia berdoa di tengah-tengah keputusasaan. Ya, dan doanya itu adalah, dia berkata begini, aku tidak berdoa, aku jauh dari berdoa ketika aku mengalami keadaan itu. Tetapi jika aku pernah menaikkan doa, maka doa itu adalah, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Di tengah-tengah keadaan yang demikian, dia menyimpulkan bahwa Allah meninggalkan dia. Allah meninggalkan dia. Kenapa Tuhan membiarkan bahwa dia diinjak-injak harga dirinya, diinjak-injak segala prestasinya, dan dia tidak dianggap, tidak dihargai? Allah meninggalkan dia. Tetapi justru Allah berbisik
melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati Helen secara lembut. Ini adalah hak istimewa untuk menjadi identik dengan juru selamat kita. Hal-hal itu bukanlah penderitaanmu, kata Kristus di dalam jiwa daripada Helen. Jadi ini berbicara mengenai apa? Hak istimewa. Ini bukan berbicara mengenai berapa harga yang kamu bayarkan, berapa penderitaan yang kau bayarkan, tetapi ini berbicara mengenai apa? Hak istimewa, di mana engkau dan saya dilibatkan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita punya mata tertutupi oleh apa? Tertutupi oleh beragam macam konflik yang ada, atau penolakan atau keadaan-keadaan tidak dihargai di dalam gereja. Bahkan waktu kita melayani sekali lagi dengan kerja keras yang begitu maksimal, tetapi kita tidak dihargai. Mata kita seringkali tertutupi oleh hal itu, dan kita tidak dapat melihat hak istimewa. Kita terlibat dalam pelayanan saja itu hak istimewa. Ya, kita diberikan kesempatan untuk menginjili, itu hak istimewa. Tetapi seringkali sekali lagi kita punya mata itu hanya terhimpit, hanya terfokus kepada hal-hal tidak dihargai, ya, oleh karena seluruh pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Tetapi kita kurang mensyukuri hak istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai pemberita Injil Kristus. Nah, di dalam prinsip pelayanan daripada Helen, ketika dia merenungkan ini semua, maka ada 3 hal yang saya mau sebutkan di sini. Segala sesuatu yang kuperoleh, kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dan demi Kristus aku kehilangan segala sesuatu. Ini adalah prinsip, kesimpulan daripada seluruh pelayanan daripada Helen. Segala sesuatu yang kuperoleh, kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dan demi Kristus aku kehilangan segala sesuatu. Prinsip yang sangat dalam tetapi dilewati dan diimani di dalam masa yang tidak mudah untuk dijalani. Dan yang ketiga, seseorang telah mencoba untuk menghitung harga, tetapi aku menemukan semuanya itu ditelan dalam hak istimewa. Harga tiba-tiba tampak sangat kecil dan hanya sementara saja dalam kebesaran dan keabadian hak istimewa. Dengan kata lain, Helen mau mengatakan, jangan pernah hitung kerja keras kita di hadapan Tuhan. Seberapapun penderitaan yang engkau berikan, bahkan nyawa kita, jangan pernah hitung itu sebagai jasamu di hadapan Kristus. Tetapi ingatlah bahwa jika engkau terlibat di dalam pelayanan, itu adalah hak istimewa yang Allah karuniakan kepadamu. Bersyukur atas penderitaan, bersyukur atas kesukaran, bersyukur jika engkau tidak dihargai oleh orang lain, bersyukur untuk kehilangan demi kehilangan yang engkau alami karena Kristus. Karena engkau dianggap layak oleh Kristus untuk memikul salib itu. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita dan orang lain mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya sebagai perempuan-perempuan Kristen, sebagai wanita-wanita Kristen untuk belajar firman Allah itu diterapkan di dalam kehidupan kita. Tentu kita akan mengalami begitu banyaknya goncangan. Dari 5 wanita yang saya perkenalkan kepada saudara, mereka bukanlah wanita-wanita yang hebat, bukan? Mereka bukanlah wanita-wanita yang tangguh. Mereka juga bukanlah seorang yang memiliki iman yang sangat teguh yang tidak mungkin tergoncangkan. Tetapi mereka adalah seorang wanita yang lemah. Banyak sekali kelemahan mereka. Tetapi Allah mereka adalah Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa mengubahkan kehidupan mereka dan menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan yang setia. Perempuan-perempuan yang tough. Perempuan-perempuan yang dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah luar biasa di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kepada engkau dan saya kekuatan. Dan kemudian menjadikan diri kita bukan sebagai poros atau sebagai landasan kemuliaan kita, tetapi Kristus, hanya Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang sombong. Dalam beragam aspek kesombongan kami, dalam bentuk ekspresi seperti apapun, kami adalah manusia berdosa yang sombong. Kami cenderung untuk mengandalkan diri kami. Kami cenderung untuk menghitung-hitung kerja keras kami. Dan ingin untuk kami dihargai. Ingin untuk kami kemudian mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh dunia ini. Kehormatan dari dunia ini. Pujian daripada orang lain. Dan kami berdoa bahwa semuanya itu ada di dalam diri kami. Tetapi kami minta pertolongan Roh Kudus pada hari ini. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Engkau membersihkan kekotoran hati kami dari segala motivasi dan juga kebanggaan diri demikian. Biarlah Engkau membentuk kami sehingga oleh anugerah Allah semata kami boleh jadi seperti Helen, di mana kami mengakui Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami dan bukan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.